Dalam kitab Wahyu, Tuhan nanti kawin. Nggak boleh ditafsir, teman-teman. Maka ini Nggak tafsir. maknanya harfiah. Ya, berarti Anda percaya Tuhan Anda nanti kawin dengan Anda ya? Kami nggak tafsir, tapi kami nggak niru gitu. Loh, saya tanya, dalam kitab Anda, Tuhan Anda nanti bakalan kawin dengan jemaat. Berarti Anda percaya menerima secara harfiah Tuhan Anda akan mentus bola Anda ya, Pak? Ya udah nggak apa-apa. Oh, bukan nggak apa-apa. Iya atau tidak? Konsisten Ya. dengan konsekuensi. Yo, Masya Sekarang Allah. apa? Sekarang Dalam kitab Anda upah dosa adalah maut. Orang yang Ya. mencuri permen di Alfamart dengan orang yang membunuh ribuan manusia sama hukumannya maut. bayangkan ya, karena saya menganggap Jangan lari, mereka Bang. Jangan lari. saya nggak lari. Saya tanya, ketika di iman Anda upah dosa adalah maut, Ya. maka Yesus itu mati. Berarti dia berdosa. Tidak, dia tidak berdosa. Loh, hanya dia upah satu-satunya dosa tidak berdosa. adalah maut, berarti kan. Lalu dia membacakan terjemahan. Lalu kemudian dia bilang, berarti biadab ini mentafsir Al-Quran, sementara dia mengatakan Al-Quran bukan Al-Quran tanpa tafsiran. Ini Ini otak bukan orang ini sengklek tafsiran. nggak? Ini Yang kau bilang tadi terjemahan. barusan apa? Ketika Ini kau berkata terjemahan. berarti, yang kau bilang tadi berarti itu apa? Berarti kau Tafsir- bilang kau telah menyimpulkan tafsiran. Al-Quran kami. Kau yang kau simpulkan itu terjemahan Al-Quran. Sekarang aku Tafsiran. tanya balik samamu, apa masalah dengan ayat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen di room Ustadz Arif Erza. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas? Di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Lanjut. Gimana bang? Sampai di mana? Mana tadi itu masalah Alkitab dengan siapa penulisnya. Kita aja bang. Ya. Tadi sudah sampai bahas epistemologi kitab suci nggak? Atau transmisi kitab suci nggak sama Bang Jibril? Oh, belum, makanya saya nggak masuk dalam hal itu sebenarnya karena bukan bidang saya. Kalau mungkin harus dipelajari tentang sejarah, bagaimana kritik teks terhadap kitab, memang pernah saya coba hanya sekilas saja, hanya kulit-kulitnya aja kita pahami, belum sampai kepada apa yang dikatakan oleh Bang Jibril yang tadi, kritik teks dengan kodeks-kodeksnya juga dipahami semua, ya luar biasa dia memahami itu. Tapi kan kembali pada sejarah, jangankan itu yang 2000 tahun lebih itu kita bahas di Indonesia aja, contohnya masalah komunis gitu ya, ada dua paham juga, apakah memang itu rekayasa atau mungkin hanya untuk mantap gitu kan. Potong itu langsung nih. Intinya saya potong bang. subjektif. Intinya saya potong.
Artinya dari semua narasi abang hanya membuktikan kepada kita bahwa sejarah itu bukan informasi yang absolut, benar nggak? Setuju. Ada kalanya direkayasa unsur-unsur di sejarah itu kan bagian dari cara merekayasa unsur-unsur sejarah yang Iya, poinnya kita kesepakatan aja bahwa abang dan saya sepakat bahwa yang namanya sejarah produk manusia itu tidak absolut kebenarannya. Ada bisa berpotensi terdistorsi, entah direkayasa, entah dirusak, itu bisa. Karena ini masih produk manusia. Maka itulah perbedaannya dengan kitab suci, abangku. Kitab suci itu absolut benar, bang, mutlak kebenarannya. Kalau ada kitab suci yang tidak mutlak kebenarannya, maka dia tidak bisa dikatakan kitab suci. Maka kalau mau diskusi dengan saya, tema yang bagus kita bahas adalah apa alasan kitab kita dikatakan suci. Insya Allah kalau saya ditanya begitu, bang, saya punya banyak jawaban dan berkorelasi semua jawaban saya dan jawaban saya pun ada dasarnya di Al-Quran. Al-Quran saya dikatakan suci contohnya bukan karena saya yang memberikan parameter kesucian Al-Quran, bang. Kalau saya yang memberikan parameternya, maka itu kitab suci menurut saya. Tapi Al-Quran saya itu, bang, parameter kesuciannya datang dari Al-Quran sendiri. Dia punya parameter sendiri, bang. Mana dalilnya? Saya tunjukkan, ada 3 dalil nih. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratim min misli. Maka di situ Allah menegaskan bahwa yang namanya kitab suci itu tidak bisa ditiru. Artinya kalau ciptaan manusia, buatan manusia bisa ditiru, tapi yang namanya ciptaan Allah tidak akan ada yang mampu meniru sampai kapanpun. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surah An-Nisa ayat 84 kalau tidak salah, afala yatadabbaruna al-Qur'an, di situ dikatakan apakah kalian tidak mentadabbur Al-Qur'an? Kalau seandainya bukan dari sisi kami, kata Allah, maka tentu banyak ikhtilaf di dalamnya, atau tentu banyak kontradiksi. Di situ Allah mengajarkan kami, Al-Quran sendiri mengatakan bahwa ciri-ciri kitab suci itu tidak boleh ada kontradiksi. Maka kalau seandainya saya bertanya kepada seluruh manusia dan jin di muka bumi ini, tunjukkan satu bukti secara ilmiah Al-Quran kontradiksi, mungkin saya adalah orang pertama yang meninggalkan agama Islam. Tapi dengan catatan, kaidahnya ilmiah, menggunakan metode linguistik yang betul-betul menggunakan pendekatan ilmu bahasa, bukan karena ketidaktahuan dan terjemahan yang kalian tidak pahami. Yang ketiga, kenapa Al-Quran dikatakan suci? Selain Al-Quran itu tidak dapat ditiru dan tidak ada kontradiksi di dalamnya, maka Allah katakan dalam surah Al-Hijr ayat 19 atau 9 ya. Mohon maaf kalau saya salah nomornya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Penegasan Allah di sini membuat kami tahu bahwa ciri-ciri kitab suci atau ciri-ciri perkataan Tuhan itu terjaga. Maka untuk menggugurkan statement Al-Quran dan statement saya sebagai seorang muslimah yang membuktikan kebenaran agama saya, umat Kristen, umat Hindu, umat Buddha, ateis, skolar, profesor, doktor, jin, hantu belau, Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, buktikan kepada saya bahwa ada bukti ilmiah Al-Quran terdistorsi. Maka ketiga statement ini tak terbantahkan, terbukti kebenarannya dan tak terbantahkan kebenarannya berdasarkan akal dan hati nurani. Kenapa Al-Quran tidak dikatakan benar? Kenapa ditolak kebenaran Al-Quran? Maka inilah pilihan kalian. Ketika sudah sampai kebenaran dan kalian tak mampu membantah dan kalian menolaknya, maka tepatlah kalian dikatakan kafara atau kafir atau menolak. Maka ketika kalian masuk neraka, maka sudah sah kalian dapat hukuman yang Allah berikan karena keingkaran kalian. Mengingkari akal yang diberikan, mengingkari hati nurani yang diberikan, mengingkari ilmu yang diberikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini, bang, ini epistemologis, atau ini adalah siapa, mengapa, di mana, bagaimana, kenapa Al-Quran dikatakan suci. Saya jawab menggunakan dasar literasi, bukan asumsi. Dan ini saya sedang membuktikan bahwa Al-Quran saya layak dikatakan suci. Tapi kalau saya tanya kepada umat Kristiani, apa alasan kitab kalian dikatakan suci? Bisa nggak menjelaskannya? Baik, selamat siang Uni. bisa saya tanggapi ini. Bertemu lagi dengan Bisa, saya ya. Uni. Standar kami mengatakan suci itu kan udah pasti beda dengan standarnya yang digunakan oleh saudara kami yang muslim, Uni, pastinya dengan standar-standar yang tadi. Yang pasti kami melihat itu adalah totalitas ajaran itu mengarah kepada hanya pencipta langit dan bumi, itulah yang suci. Ajarannya juga
pasti mengarahkan manusia bersikap suci. Kalaupun manusia memang pada dasarnya buat ajaran kami kan udah tidak ada lagi yang suci. Semua keinginan hati manusia adalah berbuat dosa, yang semua di dunia ini sebenarnya terkutuklah tanah karena engkau, katanya kepada Adam, gak ada lagi yang suci sebenarnya di dunia ini, hanya disucikan mungkin. Iya. Jadi parameter kami juga seperti itu. Pada dasarnya tidak ada manusia di bumi ini yang suci kalau bukan daripada yang ilahi saja. Itu yang menjadi dasar kami. Jadi ajarannya juga pasti akan mengarahkan kepada arahnya adalah pasti Instruksi kepada Bang Laengan. Instruksi. Sepertinya Anda salah menangkap poin kita. Poin kita bukan saya manusia mengerti yang suci, standarnya Bang. yang Kitab tadi kan suci, Bang. Saya mengerti. Yang Abang jelaskan barusan itu manusia. Yang kita bahas kitab suci. Kenapa kitab kita dikatakan suci? Abang menjawab bahwa tidak ada manusia yang suci. Saya nggak bahas manusia, Bang. Saya bahas kitab suci. Lanjut. Baik, baik. Nih, Yang di dunia saya, ini saya boleh. kalaupun Alkitab kami katakan kitab suci, tapi ketika kami masuk dalam ranah berpikir tingkat tinggi yang tadi hanya dialah yang maha suci, jadi tetap Alkitab itu juga ada hal-hal yang tidak suci di dalamnya, tapi mengarahkan manusia untuk mengarah kepada kesucian. Itulah dasar pemikiran kami. Ada Alkitab kami yang tidak Bukan. Saya nggak tanya dasar pemikiran. Saya tanya kenapa kitab kalian dikatakan suci. Itu pertanyaan krusialnya, Bang. Ya, karena mengarahkan manusia kepada hal yang suci. Contohnya, Bang? Contohnya apa? Ya, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan. Jadi Itu standar juga ada di dalam undang-undang dasar, Bang. Dan itu juga ada di kitab orang lain. Itu Kalau suci itu juga dasarnya itu. berarti kitab orang lain juga suci, begitu? Ya, dari sudut pandang mereka pasti. Jadi sudut pandang Kristen kan juga dasarnya mengatakan kita suci adalah mengarahkan manusia kepada yang suci, kehendak ilahi yang maha suci. Kira-kira begitu aja dasar kami. Oke, saya tanggapi. 3 karakteristik kitab saya dikatakan suci, Bang, itu tidak dimiliki oleh kitab manapun, Bang. Silakan dibuktikan. Ya, 3 karakter tadi tidak dimiliki oleh kitab suci manapun, dan mustahil ada kitab yang memiliki karakteristik yang dimiliki karakter Al-Quran. Tidak ada satupun kitab di dunia yang terjaga kecuali Al-Quran. Tidak ada kitab yang tidak berkontradiksi kecuali Al-Quran. Kalau kita bicara kitab Veda, saya bisa menunjukkan banyak juga di dalamnya, tapi saya nggak perlu bahas itu karena saya juga baca sedikit. Dan tidak ada satupun kitab yang tidak terdistorsi kecuali Al-Quran. Karena kitab rata-rata yang namanya kitab suci. Contoh, saya pernah baca tentang Veda, di mana banyak orang yang telah menuliskan kemudian. Nah, saya nggak mau bahas itu ya, karena di sini nggak ada orang Hindu. Bible Anda saya bisa tunjukkan distorsinya. Artinya karakter yang saya sebutkan tadi, parameter yang saya sebutkan tadi itu tidak dimiliki oleh kitab lain. Kalau parameter tadi dimiliki oleh kitab lain, maka bukan Al-Quran saya satu-satunya yang suci, tapi kitab orang lain juga suci. Ketika Abang mengatakan bahwa karakteristik kitab Anda dikatakan suci karena mengarahkan orang untuk berbuat suci, jangankan kitab Anda baca undang-undang dasar saja mengajak kita untuk berbuat baik dan berbuat suci. Apakah itu kitab suci? Tidak. Jadi kalau ciri-ciri itu, Bang, ciri-ciri atau karakter itu berbeda dari yang lain. Kenapa manusia dikatakan manusia bukan binatang? Karena ternyata perbedaannya adalah manusia berpikir, binatang punya insting. Kalau ternyata manusia sama-sama punya insting tidak berpikir, maka dia dikatakan binatang. Kenapa Tuhan dikatakan Tuhan? Karena dia tidak memiliki sifat makhluk. Kalau Tuhan memiliki sifat makhluk, maka dia bukan Tuhan. Ini yang disebut dengan ontologis, Bang. Keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Betul. Keadaan sebenarnya tentang sesuatu, kita bahas. Apa keadaan tentang kitab Anda? Oh, suci. Kenapa dikatakan suci? Mengarahkan manusia berbuat suci. Oh, berarti kitab Anda bukan satu-satunya kitab suci. Kenapa? Karena di kitab lain juga begitu. Ya, kita sepakati kalau kitab suci banyak di dunia ini. Kan gagal semua. Ya, saya mengerti nih. Kalaupun undang dasar dikatakan tadi hukum-hukum yang lain, peraturan yang bersifat suci, tapi tidak sampai mencapai kepada orientasinya mengajarkan kepada ada bertemuan dengan Sang Ilahi yang Maha Suci yang tadi kan saya katakan. Nah, jadi kalaupun ada ajaran-ajaran, kalau begitu kitab Veda, kitab Al-Quran juga suci menurut Anda karena mengantarkan manusia kepada keilahian. Lepurba izin, Lepurba. oke, bentar dulu Boleh. sedikit. Jadi dari sudut pandang kesucian yang menurut kitab yang lain itu kan sehingga saya tidak pahami, tidak saya terima karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pemahaman saya. Itu kan kembali kepada
Uni tadi bilang ontologis, tapi epistemologi kita kan beda pasti kan. Jadi tidak akan pernah bertemu. Jangan digunakan parameter Uni membuat juga parameter yang saya harus gunakan, karena kita mempunyai alat ukur yang berbeda. Itu aja. Jadi bagaimanapun kita akan tetap berbeda, Uni. Jadi nggak bisa dipaksakan. Abang salah paham, abang salah paham. Enggak. Saya mengerti. tahu kita berbeda, enggak gini. Ya. Diskusi itu bukan gini, Bang. Ada premis awal, ada premis kedua. Bang Iya. Noah nanti ya, sedikit bentar Bang. Ada yang namanya konklusi. Ya, kita kan biar dialektika ini. Sorry ya, betul. saya sambil makan es krim nih. Lanjut Uni. Nah, jadi ketika abang tadi berkata bahwa kami punya epistemologi yang berbeda, saya nggak perlu dijelaskan itu, saya tahu. Iya, iya. Saya hanya menanyakan epistemologinya apa, standarisasinya apa, parameternya apa. Sehingga kalau kami sudah tahu bahwa kalian kitab sucinya parameternya A, B, dan C, disitulah kita tahu kalau kita berbeda. Maka apa indahnya diskusi ini? Kita sepakat untuk berbeda. Iya. Oh ya sudah. Kalau begitu kami pahami kitab abang itu suci, walaupun sudah ada sisipan di dalamnya masih bisa dikatakan suci. Ya udah. Kalau begitu, kitab abang bisa dikatakan suci walaupun di dalamnya ada tulisan-tulisan manusia. Betul. Ya sudah. Kalau begitu, kitab abang itu masih bisa dikatakan suci walaupun nggak tahu siapa penulisnya. Betul. Kan begitu. Kan begitu abangku. Iya, nggak jadi masalah. Kejujuran seperti itu, Bang. Iya. Bentar. Yang sebenarnya kita butuhkan adalah kejujuran dalam mengakui hal itu sebenarnya, Bang. Itu sebenarnya. Pada akhirnya kita akan masuk ke dalam hal-hal yang lain tentang, ya pertama kan kerajaan Allah yang tadi di Injil itu tentang kerajaan Allah udah dibahas tadi, bahwa orientasinya jadinya arahnya ke sana, bagaimana di kerajaan Allah itu juga Yesus banyak hal, ya di sana tidak ada darah dan daging, juga di sana tidak ada lagi tangis dan kesedihan, ya arahnya ke sana. Jadi kalaupun ada ajaran agama yang lain juga hampir sama seperti itu, tapi banyak perbedaan dengan ajaran kami sehingga kami menjadi satu agama. Kalau sama ya pasti jadi satu agama lagi kami dengan agama yang lain gitu kan. Jadi ada hal-hal yang lain. Jangan melebar, abang kayaknya melebar. Sorry, Ya, saya nggak bahas itu. saya ikutin cara berpikirnya si Uni, ya, sehingga Bukan, abang salah tangkap. Saya harus luruskan ini. Saya nggak mau mengambang dan menghanyut kayak si kuning gini ya. Sorry. apa nggak lanjut. Tadi kita membahas tentang standarisasi kitab suci. Betul. Anda membawa parameter bahwa kitab Standar sama suci saya parameter itu kan boleh dikatakan sama, standarnya apa dulu? Itu Enggak, ada alat. saya tidak menyamakan standar, Bang. Saya hanya ingin bertanya bisa gitu loh. Nah, Anda bawa standar kan? Bahwa menurut Anda kitab Anda itu suci karena mengajak manusia untuk melakukan pendekatan kepada ilahi, dan dengan bahasa-bahasa tadilah. Saya tangkap itu, paham. Saya bilang, bukan cuma kitab Anda yang begitu. Kitab orang Hindu juga lebih hebat lagi. Boleh. Anda tahu tidak Dharma itu, ajaran Dharma itu? Luar biasa. Ajaran Dharma itu keren loh. Betul, saya setuju. Nah, berarti Anda sepakati kalau kitab Weda itu suci? Bagi mereka, karena arah mereka kan saya No. bilang Jangan begitu. Itu namanya Anda sedang tidak mengikuti parameter Anda. Anda yang bawa parameter bahwa kitab yang dikatakan suci adalah membawa manusia kepada kehadiran ilahi, menjadi standar orang keilahian, standarnya adalah ya, keilahian. standar keilahian. Kalau Anda bawa dalam kitab Anda ajaran kasih, orang Hindu juga bisa membawa ajaran Dharma. Dan itu juga kasih sekali bahkan. Nah, berarti menurut standar Anda, kedua kitab ini bisa dikatakan suci. Karena standarnya, Bang, jangan pakai standarnya standar janda. Saya nggak pakai standar ganda nih, makanya saya bilang kan mengarahkan kepada kesucian sang ilahi sesuai dengan dasar keimanan kami juga. Nggak usah gunakan juga dasar keimanan yang lain. Bukan, saya pakai dasar parameter abang. Standar kesucian yang kami lanjut. Nah, standar kesucian kitab suci menurut abang itu mengajak manusia memiliki sifat keilahian atau menuju ke arah ilahi lah. Kan saya bilang ajaran itu juga ada dalam kitab Weda. Berarti menurut Anda kitab Weda juga suci. Paham nggak? Tapi belum mencapai ke standar keilahian yang kami miliki, kira-kira begitu. Ada perbedaan. Dari mana Anda tahu?
Ya, karena Bisa nggak kita buka di sini betapa kerennya ajaran-ajaran orang Hindu. Bahkan kalau kita bicara tentang ajaran Islam nggak terbandingkan ya. Kalau masalah itu nanti blunder di sini kalian. Nggak, contoh ajaran-ajaran apa hebatnya? Oke, kalau gitu gini aja deh. Kita langsung challenge saja nih. Apa hebatnya ajaran Kristen dibandingkan agama lain? Silakan jawab. ajaran Kristen lebih mengarah kepada dia disucikan bukan karena perbuatannya sendiri, tapi benar-benar Allah yang menyucikan sehingga masuk dalam standar Allah sendiri. Kalau usaha manusia seperti kebaikan baik, sia-sia kami melakukan itu semua kalau tanpa ada karya dari Sang Ilahi itu saja yang menyucikan. Oh, berarti di Kristen itu tidak diajarkan berbuat baik dan berusaha berbuat baik ya? Itu bagian daripada akibat merasa sadar bahwa dia telah di... Enggak, saya enggak tanya akibat, saya tanya berarti di Kristen itu tidak dianjurkan berbuat baik ya? Dianjurkan sebagai akibat. Loh, bukan katanya sebagai sebagai akibat itu berarti kesadaran manusia, Bang. Contoh, saya dikatakan sama dosen saya lulus. Rifa, kau lulus besok ya. Nah, tapi kau tahu kan apa yang harus kau lakukan? Itu bukan anjuran, tapi itu suka nggak suka nanti saya mau berbuat baik atau enggak, yang penting saya sudah lulus. Oke, tapi kita Ya, unik. kalau yang anjuran tuh begini bang, kalau kau mau lulus kau belajar, berarti dianjurkan belajar. Tapi kau nggak perlu belajar, kau sudah pasti lulus. Tapi nanti setelah kau lulus kau tahu kan apa yang kau lakukan. Nanti ketika saya lulus, mau saya berbuat baik atau tidak, saya tetap sudah lulus. Jadi mendingan saya nggak usah berbuat baik, saya tetap lulus kok. Ini bukan mengajarkan men-trigger orang berbuat baik bang, tapi ini menjadikan perbuatan baik itu adalah ya suka-suka kau lah. Kau mau berbuat baik ya silakan, nggak pun juga nggak apa-apa. Jadi ini bukan triggeran. Maka ajaran agama lain lebih hebat karena men-trigger untuk manusia berbuat baik. Jadi kalau Anda bilang standar ini suci, itu namanya Anda mengatakan kitab suci menurut saya. Ini yang namanya subjektif. Ini namanya tidak universal atau tidak objektif. Maka setiap orang bebas menentukan parameter masing-masing. Maka orang Hindu juga bilang begini, kalau menurut saya kitab suci itu yang ada ininya di dalam. Maka setiap kitab suci itu bisa suci. Apa yang Anda bicarakan ini bukan konteks kebenaran secara universal, tapi kebenaran menurut Anda sendiri. Ini namanya kebenaran subjektif. Kita sepakat tadi kita nih bahwa kita punya pemahaman yang berbeda-beda. Jadi Uni sendiri yang ngejawabkan yang pasti sucian yang kami bahas yang tadi adalah ketika manusia melakukan standar ilahi dalam kesucian. Manusia di dalam kekristenan standar ilahi menurut Tuhan Abang apa? Setahu saya di dalam kitab Abang tertulisnya begini, sempurnalah kalian seperti Bapa, karena Bapa kalian sempurna. Benar nggak itu? Sekarang saya tanya, bisa nggak manusia sempurna seperti Bapa? Bisa, ternyata di sanalah kami butuh juru selamat. Berarti Tuhan Bapa mengajarkan sesuatu yang tidak mampu dilakukan manusia. Betul, sehingga dia di sana itulah datang, tujuannya dia datang. Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda memerintahkan manusia melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan manusia? Tapi tidak mampu manusia, seorang pun tidak. Keinginan hati. Tunggu dulu, enggak, saya mau konfirmasi. Anda mengatakan bahwa memang Anda akui Tuhan Anda memerintahkan kepada manusia perbuatan yang manusia tidak mampu lakukan. Betul. Dan dia tahu kalau manusia tidak mampu lakukan. Iya, makanya dia Dan harus dia perintahkan itu. Iya. Ini Tuhan Anda nih ada apa? Sorry ya, ini ilustrasinya gini. Saya sebagai seorang ibu, tahu anak saya umur 5 tahun. Saya paksa dia, ajarkan dia untuk mengangkat gas 20 kilo. Saya sehat atau psikopat, Bang? Ya, bukan masalah sehat tambah psikopatnya, tapi Enggak, saya tanya, saya nggak mau bahas tentang Tuhan. Saya bahas ilustrasi aja. Saya seorang ibu yang tahu anak saya 5 tahun. Saya bilang sama dia, kau harus sempurna seperti saya. Kau harus bisa angkat gas 20 kilo. Saya tahu dia nggak mampu angkat. Lalu apa gunanya saya suruh dia ngangkat gas 20 kilo, Bang? di dalam masa kecilnya pasti Uni mengajarkan itu supaya nanti. Kami juga supaya nanti kok, bukan supaya sekarang. Enggak, saya gini, Bang, Abang paham ilustrasi saya. Saya lagi ngebahas Tuhan nih. Saya paham. Bang, ini Bang, kalau ada seorang ibu tahu anaknya ndak bisa jalan, tapi dia paksakan anaknya bisa jalan, ini ibu normal atau psikopat, Bang? Terserah Uni membuat satu istri. Nah, saya mengatakan bahwa ini ibu psikopat. Kenapa? Dia tahu anaknya nggak bisa jalan. Kau harus bisa jalan. Dah tahu anaknya puntung kakinya. Betul, betul. Tapi kau harus bisa jalan. Ini ODGJ, Bang, orang tua nih. Ini kalau seandainya dibawa ke Komnas HAM, ini ibu kena pidana nih, Bang.
nantinya Ada dalam Tuhan yang memberikan hukum kepada hambanya, ternyata hukum itu tidak mampu dilakukan oleh hamba itu. Dan Tuhan tahu kalau manusia tidak mampu lakukan itu. Ngapain disuruh, Bang? hanya dia datang di sana lah, iman percaya kami yang beda dengan Nah, kalau gitu ngapain dia suruh? Kalau toh dia juga yang nanti mati datang untuk menebus dosa, ngapain dia yang suruh? tidak mau juga menerima itu. Itulah dasar ini. Ya kalau begitu semua yang mau tidak mau melakukan itu tetap tertebus oleh darah dia, ngapain dia suruh? Itulah maknanya Kristus bagi kami. Bukan pertanyaannya, ini Tuhan Abang nih manfaatnya ngapain nyuruh manusia berbuat ini berbuat itu sementara manusia tidak mampu lakukan, apa gunanya? Benar nih, benar. Karena sejak semula Adam sebenarnya nggak direncanakan seperti itu, tapi Adam memilih. Tunggu. Abang bilang bahwa Tuhan Abang tidak merencanakan Adam berbuat salah, maksudnya apa? Enggak, karena jikalau engkau memakannya, setelah engkau mati. Jadi dasar iman Kristen itu sebenarnya udah didasari dengan pemikiran-pemikiran yang panjang. Jadi Enggak, saya enggak lagi, Bang, jangan bicara pemikiran Tuhan. Abang enggak mungkin tahu pemikiran Tuhan. Yang saya tanya adalah, menurut pemahaman Abang, Tuhan tidak menginginkan Adam jatuh atau menginginkan Adam jatuh? itu nanti kita bahas. Yang pasti tadi standar kitab suci yang tadi dulu dapat gambaran. Karena Anda bawa ke sana, maka saya harus konfirmasi ini cara berpikir Anda. Kalau cara berpikir Anda tentang hukum Tuhan saya sudah dapat. Anda percaya bahwa Tuhan Anda itu katanya Tuhan Maha Kasih, katanya Tuhan Maha Kasih nih. Tapi dia berikan hukum yang tak mampu dilakukan oleh manusia. Ketika manusia tidak mampu melakukan, dia katakan upah dosa adalah maut dan manusia mati masuk dosa. Kemudian dia sendiri yang mati untuk menyelamatkan manusia berdosa. Ini ngapain ini kayak gini? Ya sorry to say nih. Ya. Itulah yang menjadi perbedaan kami. Ini kan saya bilang perbedaan itulah yang membuat kita Ya kaya. nggak apa-apa. Kita bedakan, biarkan netizen yang menilai, Bang. Saya perbedaan ini saya sedang membongkar perbedaan ini. Saya memang sedang membuka fakta bahwa kita berbeda. Nah, jadi seolah-olah ini, mohon maaf nih Bang, kalau saya mengilustrasikan tadi, saya seorang ibu tahu anak saya umur 3 tahun, saya paksa dia mengangkat gas 20 kilo. Ketika saya perintah, kalau kau tidak mampu mengangkat gas 20 kilo kau mati. Saya tahu padahal dia tidak mampu mengangkat gas 20 kilo. Akhirnya apa? Karena saya lihat dia tidak mampu, ya udah deh ibu aja yang ngangkat. Ini ngapain? Ngapain kau Bu? Kau suruh anakmu angkat 20 kilo sementara kau tahu dia nggak mampu angkat. Agak lain kau memang. Pasti saya akan bilang begitu. Ya, Nah, boleh, nggak apa-apa. nah sekarang saya tanya nih. Ketika Adam berdosa, Tuhan Anda itu menginginkan tidak Adam berdosa atau menginginkan Adam tidak berdosa? Silakan dijawab. Menginginkan Adam tidak berdosa. Nah, Adam berdosa nggak? Berdosa. Berarti Tuhan Anda menginginkan sesuatu, keinginannya tidak terpenuhi. Iya, Dia Tuhan loh. Betul. Keinginannya tidak terpenuhi ketika Bagaimana Anda minta kepada dia keinginannya aja nggak terpenuhi? Masa keinginan Anda bisa terpenuhi? Ya, ulangi. Kehendak bebasnya manusia diberikan, taat apa enggak? Kira-kira begitu. Yang memberikan kehendak bebas siapa? Dia sendiri. Dia tahu nggak kalau seandainya dia beri kehendak bebas ini manusia akan ingkar? Di sanalah dikatakan bahwa Allah Maha Kasih tapi Maha Adil juga. Keadilan itu juga ada. Kalau enggak, Bang, adilnya di mana, Bang? Coba saya tanya. Di mana adilnya ketika Tuhan Anda tahu manusia kalau diberikan free will dia akan mengingkari? enggak. Lalu Saya dia tetap katakan, memberikan free will itu, tapi ketika manusia mengingkari dia matikan manusia. Lalu tiba-tiba ketika dia ancam manusia mati kalau seandainya mengingkari, tapi ujung-ujungnya nggak jadi matikan karena dia yang mati sendiri. Ini ada apa, Bang? Ada apa dengan psikologis Tuhan, Bang? kasihnya itu yang Ngapain, lebih Bang? besar daripada Di mana keadilan. dikatakan kasih? Tunggu. Di mana dikatakan kasih? Dia yang beri standar sendiri, dia yang kasih free will sendiri, dia pula yang mati sendiri. Apa gunanya Tuhan seperti ini, Bang? Mohon maaf, Bang, harus kasar. Ya, betul. Apa Tuhan seperti itu? Di sanalah keadilan dan kasih itu nyata gitu. Adilnya di mana? Adilnya di mana? Adilnya tetap harus, konsekuensi akibat dosa itu harus ada yang diselesaikan, tapi manusia tidak bisa menyelesaikan. Tunggu dulu. Siapa yang mengatakan bahwa konsekuensi itu harus diselesaikan? Yang namanya adil, berarti ada Adil konsekuensi. itu artinya apa? Adil itu artinya apa? Ya, standar Allah yang pasti dibilang tadi kan awalnya standar kesucian maha kudus yang tadi. Jadi kembali Dia kepada bikin standar. Ini berarti gini nih, Bang. Tuhan Abang bikin standar. betul. Dia ciptakan manusia harus mengikuti standar dia. Iya. Dia Supaya tidak segambar dan tidak serupa mau dengan manusia dia kan. keluar dari standar dia. Dari awalnya kan manusia diciptakan serupa dan segambar dengan dia, berarti itulah Ya. standar yang diharapkan. Artinya dia tidak mau manusia keluar dari standar dia. Betul. Tapi dia tambahkan free will. Dia ciptakan ular. Dia tahu nggak kalau dia tambahkan free will dan dia ciptakan ular, manusia akan keluar dari standar dia? Ular bukan diciptakan dari sejak semula. Malaikat itu dalam pandangan Kristen, Allah tidak pernah menciptakan
yang jahat itu, tapi Bang, baca dalam kitab Kejadian, Bang. Ular itu adalah binatang ternak yang diciptakan Tuhan Anda loh. Ini kenapa ini? Kok bisa begini nih? di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan Waduh. ada gelap gulita di sana. Gelap gulita itulah sebenarnya Bahaya di nih. sana ada Bang, tunggu. malaikat Ular yang itu, jatuh dalam Bang, tempat. ular itu diciptakan atau tidak? Ular memang secara fisiknya ya, tapi ada di balik itu adalah iblis atau malaikat yang telah jatuh ke Waduh. gelap. Ini ngeri, bahaya. Ya, Bang, Abang ulangi. tolong baca bentar, saya kasih data ya, bentar. Ini bahaya nih. Saya kasih data, tunggu. Ya, saya kasih data nih. Ini saya sedang Ya, santai ya Bang ya nih. Bang baca Bang. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang. Ini bukan iblis loh Bang, ini binatang loh Bang. Klasifikasinya binatang loh. Dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Tuh Bang, dijadikan Tuhan Bang. masalahnya apa nih? Abang bilang kan kita bicara tentang Adam itu, dia jatuh ke dalam dosa karena iblis kata Abang. Tapi di ayat ini bukan karena iblis Bang, tapi karena ular. Oke. Udah. Nah, baca itu Bang. Bisa saya tanggapi. Berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu. Bukti kalau ular yang berbuat salah Bang, yang dikutuk ular bukan iblis Bang. Buktinya ular sampai sekarang yang jalan pakai perut Bang. Abang tahu kan ular itu dikutuk jalan pakai badannya. Ya. Nah, bukan iblis kan yang jalan pakai badannya. Berarti yang salah itu ular apa iblis? Masa iblis yang salah, ular yang dikutuk? Yang benar aja. Nah, jadi yang saya tanya, jadi gini, oke saya kasih gini aja deh narasi. Mohon maaf saya tidak mau menekan Anda. Saya berharap Anda lebih mendalami teologi lagi. Mungkin Anda belum membaca pemahaman-pemahaman. Karena saya respect dengan Anda. Bagaimanapun juga Anda adalah teman diskusi terbaik ya. Gini abangku yang aku hormati, aku cintai karena Allah. Terima kasih. Aku tidak mengajakmu menjadi seorang muslim karena Islam itu adalah agama pilihan, bukan agama yang disodorkan. Aku tidak mengajakmu untuk menjadi orang yang berpindah keyakinan, tapi aku hanya mengajakmu untuk kembali ke ranah pengetahuan yang tadi Anda gaungkan, yaitu apa? Di ranah filosofi, di mana terikat dengan ontologis dan epistemologis, yang dimana yang namanya filsafat berasal dari kata filosofia ya, yang mencintai kebijaksanaan. Dan kita harus bijaksana. Bijaksana itu timbul karena kita berpikir. Maka ketika dari tadi narasi saya adalah jawaban-jawaban abang semua, itu konsekuensi logiknya fatal sebagai esensi ketuhanan, di mana Tuhan sangat-sangat terlihat buruk dalam kaidah berpikir yang abang paparkan tadi. Pertama, ketika Tuhan menginginkan manusia tidak jatuh ke dalam dosa, tapi akhirnya manusia tetap jatuh ke dalam dosa, ini konsekuensi logiknya adalah ada hal-hal yang tak diinginkan Tuhan tapi terjadi. Di sini membatalkan keabsolutan kuasa Tuhan. Satu. Yang kedua abangku, ketika tadi Anda berbicara bahwasanya Tuhan memerintahkan manusia melakukan hukum yang tak mampu dilakukan manusia, pertanyaannya, apakah Anda percaya Tuhan melakukan hal sia-sia seperti itu? Saya kasih dalil kepada Anda. Dan ini terakhir saya bicara sebagai seorang saudari Anda berbeda keyakinan, hanya ingin mengajak Anda kembali berpikir. Saya kasih Anda ayat terakhir dari Al-Quran saya. Izin saya ambil ayatnya dulu. Ya, lanjut nih. Ya, kencangnya ke layar guys, seru nih. Oke, ini saya kasih data Al-Quran saya buat abang. Abang hanya saya perdengarkan. Saya tidak berharap Anda percaya dengan Al-Quran ini, karena itu hak Anda. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286 Bang. Kata Allah begini Bang. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka semua perintah Al-Quran Bang, tidak ada yang memberatkan manusia. Inilah Tuhan yang Maha Pengasih.
Bagaimana Tuhan itu dikatakan pengasih ketika dia memberikan aturan yang berat dan tak terlaksanakan oleh manusia itu, lalu dia berikan hukuman kemudian mati, namun kemudian manusia tak mampu, akhirnya dia yang mati. Apakah bisa dikatakan ini adalah Tuhan? Apa tujuan Tuhan memerintahkan pada akhirnya tak terjadi pun? Ini sama ilustrasi seperti yang saya sampaikan tadi, ibu-ibu yang psikopat tadi. Kalau Tuhan memberi hukum, Bang, memberi aturan, sejatinya itu hanya untuk kemaslahatan umat. Kenapa kami diperintahkan sholat? Karena sholat menjaga kami dari maksiat. Kenapa kami diperintahkan puasa? Supaya kami memahami hikmah ketika kami sedang lapar, saudara kami sedang lapar. Kenapa kami diperintahkan berzakat? Supaya kami berbagi harta kepada orang lain. Kenapa kami diperintahkan untuk haji? Supaya kami berkumpul dengan saudara kami dari seluruh dunia. Ini hikmah. Tapi kenapa Tuhan perintahkan agar sempurna seperti Dia? Ada hikmahnya. Sementara kita tak mampu sempurna seperti Tuhan. Ketika manusia tidak mampu sempurna seperti Tuhan, maka upah dosa adalah maut. Kemudian ketika manusia tidak mampu seperti Tuhan, akhirnya Dia yang menyempurnakan. Kalau memang Dia bisa menyempurnakan tanpa memerintahkan, kenapa Dia perintahkan manusia sempurna? Sudahlah, jadikan aja manusia sempurna tanpa ada perintah. Jadi ini yang membuat kami umat Islam ini mendebat itu bukan mendebat iman abangku, bangku, bukan. Kami tidak mendebat abang menjadi Kristen, tapi kami mendebat pemahaman Anda yang sebenarnya secara tidak sadar sedang merendahkan Tuhan, menghina Tuhan, menghujat Tuhan. Masa Tuhan dikatakan agak lain? Masa Tuhan memerintahkan kepada manusia, Dia tahu manusia nggak sanggup, tapi diperintahkan juga kayak gitu, ujung-ujungnya Dia juga yang mengangkat beban itu. Ini kayak apa gitu loh. Nauzubillah min zalik, mohon maaf. Kalau saya ya, jadi mungkin itulah yang kita anggap konklusi di sini. Saya tidak mau juga terlibat debat keras dengan Anda karena saya menghargai Anda sangat sopan juga. Tapi inilah Bang Cakra Loa Berpikir, inilah yang kami usung, bukan untuk menjadikan kalian muslim, tapi untuk kalian menjadikan bersyukur memiliki akal yang gratis untuk difungsikan. Tadi bicara tentang ranah filsafat. Orang-orang filsafat tentu akan paham apa yang saya maksud. Jadi inilah yang kita bahas, esensi Tuhan. Benarkah Tuhan Anda dikatakan Tuhan pengasih? Kalau memang pengasih, kenapa Dia berikan hukum yang berat? Kemudian Dia setelah itu tidak sanggup kita menjalankan, Dia yang mati sendiri. Maka ini tidak bisa dikatakan Tuhan yang adil. Justru Tuhan seperti ini yang tidak adil, memberikan hukum berat kepada manusia yang tak mampu menjalankan. Tapi Tuhan yang adil itu apa? Memberikan ujian dan cobaan sesuai dengan kemampuan manusia. Itu yang adil. Karena adil, Bang, istilah adil itu adalah istilah Islam. Artinya apa? Sesuai dengan porsi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Jadi mohon maaf, mungkin tadi kita diskusi agak keras. Maksud saya tidak merendahkan keyakinan Anda. Maksud saya mengajak, membawa, memberikan ide dan gagasan berpikir. Syukur-syukur Anda paham yang saya maksud. Tapi kalaupun kita berbeda, saya siap berbeda dengan Anda. Saya tidak perlu bermusuhan dengan Anda. Lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Ranah dialektika hanya ingin mengajak orang lain berpikir menggunakan parameter-parameter universal, bukan parameter subjektif. Karena kita tidak bicara tentang bagaimana tentang imani saja, tapi bagaimana cara merenungkan setiap iman kita yang bisa kita pikirkan dengan akal dan hati nurani. Mungkin seperti itu abangku. Lanjut mungkin dengan yang lain ya, karena saya respect dengan saudara saya ini. Saya tidak mau beliau merasa tidak nyaman di Komal ini. Mungkin begitu. Oke, terima kasih Uni. Ya, selamat sore Uni, selamat siang Uni. Mantap narasi-narasinya. Nah, sekarang boleh giliran kuleku. Siap. Oke. Jadi Uni, sebelum kembali ke tema awal tadi mengenai kitab suci, kitab siapa yang kitab suci, siapa yang mana kitab yang tidak suci, saya ingin menambahkan sedikit ataupun mengulang sedikit serta menyanggah apa yang Uni katakan di sesi terakhir tadi, bahwasanya kalau Tuhan Anda itu Maha Pengasih, kenapa harus diberatkan kepada hukum-hukum yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia, kan begitu. Oke, saya juga ingin mengembalikan perkataan ini sebagai salah satu contoh ya. Provinsi Daerah Istimewa Aceh, satu-satunya provinsi di Indonesia dengan mayoritas 99,99,99% beragama Muslim, memiliki rumah ibadah, masjid, musola, dan surau terbanyak di Indonesia.
Saya ingin tanya sama Uni, di mana keadilan Tuhan, di mana Maha Pengasih Tuhan? Mereka sudah beribadah loh, semampu mungkin, sebaik mungkin untuk mengasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah menghukum mereka, mengambil nyawa-nyawa mereka? Banyak tuh anak-anak yang tidak berdosa mati. Banyak itu para ulama-ulama yang terkenal, ulama-ulama yang taat kepada perintah Allah. Kenapa harus dimatikan? Itu kan pertanyaan juga nih. Baru ada juga untuk orang-orang yang bertobat, lagi bertobat on proses gitu. Kenapa diambil? Kalau sudah biar saja. Ya oke, silakan Uni. Oke. Saya mau jawab dengan dalil bahwa dalam Islam itu segala sesuatu yang bernyawa pasti mati. Bukan cuma ulama. Semua makhluk yang bernyawa pasti mati. Karena Allah tetapkan begitu. Itu dipahami dulu premisnya ya, brother. Biar nggak terulang nanti pertanyaannya. Yang kedua, kenapa Allah membiarkan Aceh terkena tsunami sementara di situ terkenal sebagai kota Serambi Mekah? Dalam Islam, anak kecil yang meninggal sebelum balik auto surga. Dalam Islam, seseorang yang berjihad fisabilillah, sedang bekerja, sedang mengajar, sedang belajar, sedang mencari nafkah, meninggal, syahid. Jadi justru suatu keuntungan bagi seorang bayi itu meninggal karena dia tidak pernah bersentuhan dengan dosa. Lalu bagaimana dengan orang yang dibiarkan panjang umur? Justru itu yang terbaik buat dia. Karena dia diberikan kesempatan mengetahui bahwa Tuhan yang menciptakan dia Maha Pengasih. Ketika dia berbuat dosa dan bertobat, Allah ampuni. Di dalam Islam segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah itu semuanya adalah baik. Dengan kehadiran iblis itu juga baik. Kenapa? Tanpa iblis kita tidak dulu ya nih, ada kerjaannya nih. Siap-siap abangku, siap ya. Kalau tanpa iblis memang Anda tahu mana yang benar. Tanpa ada kesalahan Anda tidak tahu mana yang benar. Tanpa ada hitam Anda tidak tahu putih. Justru dengan adanya iblis maka manusia sadar bahwa manusia ini diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk. Manusia jauh lebih mulia daripada iblis. Kalau tidak ada iblis sebagai parameter kejahatan, maka manusia tidak bisa dikatakan benar. Ini yang disebut dengan keseimbangan. Di mana letak keadilan Allah membiarkan Aceh tsunami? Justru dengan begitu Allah adil. Kenapa hukum Islam yang adil? Anak bayi meninggal, auto surga. Orang lansia meninggal, ketika dia meninggal dalam keadaan beristighfar kepada Allah, auto surga. Syahid. Di kami itu bayi itu nggak berdosa, bang. Justru di Kristen bayi itu berdosa. Ketika ada bayi baru lahir umur 2 hari mati, berdosa. Upah dosa adalah maut. Ngapain dia lahir kalau hanya untuk mati? Kan lucu Tuhan Anda menghadirkan sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Dalam Islam tidak ada semua yang tidak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah. Bahkan kotoran pun ada manfaatnya. Jadi pupuk contohnya. Jadi semua yang Allah ciptakan itu Allah tidak sedang bermain-main. Kecuali Tuhannya gabut menciptakan sesuatu nggak ada manfaat. Berarti Tuhannya gabut. Masa Tuhan punya sifat gabut? Masa Tuhan menciptakan sesuatu tanpa ada manfaat? Baik. Ini. Sebentar, saya lanjutkan lagi klimaksnya. Jadi di dalam Islam, adil itu artinya sesuai porsi. Kalau kau masuk neraka, pasti karena kau berdosa. Bukan karena Tuhanmu memilih kau, mesuka-suka dia aja, bukan. Kenapa kau masuk surga? Pasti karena kau memang berpahala. Islam itu agama yang mengajarkan bahwa Tuhannya adil. Adil itu sesuai dengan porsinya. Porsinya apa? Penjahat mendapatkan hukuman, yang baik mendapatkan pahala. Dan itu bukan cuma ajaran Islam. Baca di Perjanjian Lama. Tuhan membalas sesuai dengan perbuatan. Baik. Oke. Ya baik, sebentar Bang Noah ya, saya tambahkan ya, bahwa di dalam konsep agama Islam itu ada ujian ya yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang bersabar, dan ketika beliau bersabar, mereka itu bersabar, maka Allah akan meningkatkan derajatnya.
Tapi di satu sisi ada juga azab dari Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ketika kamu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat yang diberikan oleh Allah. Tetapi kalau kufur terhadap nikmat, maka azab Allah terasa pedih gitu. Nah, fenomena yang ada di Aceh itu ada beberapa, walaupun terkenal dengan Serambi Mekah, tetapi ada segelintir manusia yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Maka imbasnya adalah Allah mengazab mereka, dan ketika diazab itu bukan hanya kemudian yang terkena azab itu bukan hanya yang membuat kerusakan, tetapi tetangga-tetangga di sebelah-sebelahnya itu yang berbuat baik itu juga kena imbasnya. Nah, itu kalau di dalam konsep keislaman. Jadi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ketika mereka itu kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan mengazab beliau. Jadi yang dimaksud kufur nikmat ini, mereka itu membuat kerusakan-kerusakan walaupun Aceh itu terkenal dengan Serambi Mekah gitu. Itu saja tambahan saya dari saya. Lanjutkan. Oke, baik. Jadi begini ya, dari segi psikologis manusia, ya, perbuatan itu ataupun hal itu, peristiwa yang terjadi itu bukan keadilan. Gitu. Kenapa saya katakan sama hal? Tunggu, psikologis manusia mana nih, Bang? Kalau bicara tentang data, saya minta data. Psikologis manusia yang mana? Enggak. Psikologis Anda. Malah Allah itu paling adilnya, paling Ini gini, adilnya. statement. Ya, Allah itu paling adil Ya. itu di situ Bentar, ya. Ustad, bentar, Ustad. Saya mau mengkritisi statement dia. Bentar. Saya nggak lewat sama saya kalau statement ini berupa pribadi. Anda bilang barusan begini loh. Menurut psikologis manusia itu tidak adil. Saya tanya, psikologis manusia mana yang Anda wakili? Psikologis Anda Baik. sendiri? Sebentar, saya kan belum Enggak. siap ngomong. Enggak, sebelum Anda siap, saya minta itu dulu, obrolan itu tuh. Saya kan belum selesai ngomong nih. Pakai data, Bang, kalau membuat statement. Oke. Karena begini, ya, kenapa saya mengatakan itu? Karena kita tahu banyak hal-hal ataupun daerah-daerah lain ya di Indonesia ini yang sama sekali tidak mencerminkan hal-hal ataupun ajaran yang baik gitu. Tunggu, indikator Contoh. Anda pun Anda bawa dari pribadi. Maaf, Ustadz Arif, izin Ustadz Arif. Kembali seperti standarisasi saya diskusi Ustadz Arif. Dia membawa parameter sendiri, tidak ada dasar. Dia membawa indikator sendiri, tidak ada dasar. Mohon maaf Ustadz Arif ya. Saya tidak mau, mohon maaf, membuang waktu untuk menanggapi asumsi liar. Anda bilang tadi, menurut psikologis manusia. Anda mewakili ilmu psikologi, Bang. Kalau Anda mewakili ilmu psikologi, tolong bawakan jurnal ilmiahnya, Bang. Tolong bawakan karya ilmiahnya, Bang. Tolong Ini. bawakan pendapat skolarnya, Bang. Sebentar. Naluriah saja ya Nia. Ketika daerah Tunggu kita dulu. Nah, kena naluriah musibah menurut bencana, siapa? Naluriah menurut siapa, Bang? ya Bentar, bentar. menurut manusia dong. Menurut manusia yang mana? Ya menurut manusia. Saya tanya Tunggu, Uni, Abang mewakili apakah Uni semua akan manusia? siap menerima bencana seperti yang dialami orang Aceh? Bang, siap itu bukan masalah ke saya. Siap nggak Tidak siap, siap yang pasti. namanya Tuhan. Bentar. Bang, maaf ya. Kita bicara tentang ajaran, bukan tentang pilihan hidup saya. Abang bicara tentang siap nggak siap, memangnya saya Tuhan. Saya bertanya, ketika Anda menjelaskan menurut psikologis manusia, basic pernyataan ini dari mana? Anda membawa data apa? Anda membawa jurnal apa? Karena Anda mewakili manusia seluruhnya. Apakah seluruh manusia sepakat dengan Anda? Kecuali Itu Anda naluriah, mengutip. Uni. Loh, dari mana itu naluriah? Saya tanya gini loh. Anda bilang menurut psikologi manusia itu kutipan di mana, Bang? Paham nggak Kenapa saya pertanyaan kata? saya? Oke, Aduh, baik.
Saya Kenapa bertanya saya bukan sebentar kenapa, nih. Bang. Saya Sebentar. bertanya siapa, apa, Sebentar. datanya Oke. apa. Duh, Kenapa bahaya saya nih kalau katakan begini. kenapa saya katakan itu naluri ya? Karena begini, secara Aceh itu kan mereka itu kan taat Aduh, beribadah. saya Seharusnya bertanya statement seharusnya- tadi berarti statement pribadi ya. Berarti bukan seharusnya statement. Iya. Aceh- sebentar Aceh Uni. itu. Sebentar Bang Iya, iya. Noh, Bang Tarik, Noh, Bang ya. Noh, Nanti ada Bang Noh, telepon, sebentar Bang Noh. Iya, sebentar, saya juga jadi disini gini juga. Bang Noh ya. Ketika ada ulama-ulama terkena imbas bahkan wafat tenggelam di sana akibat ulah manusia yang membuat kerusakan, itu sebenarnya Allah menyelamatkan ulama-ulama itu. Dia diangkat oleh Allah untuk kemudian nanti pasti dimasukkan ke dalam surga karena beliau mati syahid gitu. Jadi ada reward dari Allah. Kenapa kemudian Allah menyelamatkan ulama-ulama tersebut? Karena dikhawatirkan nanti ulama yang hidup ataupun yang sudah meninggal itu diindikasikan nanti malah terjerumus kepada orang-orang yang termasuk dalam Interupsi Ustadz, interupsi. Baik, Ustadz Bang Ari. bentar Ustadz. Upah dosa- Bentar. upah dosa Ustadz adalah menjelaskan hal maut. itu. Ustadz menjelaskan hal itu. Kira-kira relevan tidak Ustadz jelaskan hal itu sementara dia sendiri membawa parameter dari pribadinya sendiri? Relevan nggak Ustadz jelaskan? Lalu untuk apa Ustadz jelaskan hal seperti itu? Ustadz menjelaskan itu kepada bukan. sebentar. Saya baru makanya saya masih baru bertanya. satu kata ngomong. Enggak Bang, Abang ini merusak peradaban. Abang mengatakan menurut psikologi manusia. Abang tahu psikologi itu salah satu cabang ilmu kan? Iya. Nah, saya pembelajar psikologi loh. Prodi saya ini pendidikan agama Islam loh. Saya belajar psikologi Ya. umum. Saya belajar psikologi perkembangan. Saya belajar psikologi apa namanya tuh yang masuk ke ranah psikopat dan membicarakan tentang fetish. Saya belajar itu loh, Bang. Nah, Iya. saya belajar psikologi pendidikan, Bang. Statement Abang Iya. tadi, menurut psikologi manusia, saya tanya, itu sumbernya dari pribadi Anda atau dari sisi ilmiah? Baik. Itu dari naluriah sebagai seorang manusia, Uni. Tunggu, Anda bicara mewakili seluruh manusia, sementara kami belum merasa terwakili dengan itu dan saya tidak tahu itu jurnalnya dari mana, apakah hasil penelitian atau tidak. Lalu Anda memaksakan itu untuk dibawa ke ranah diskusi, Bang. Itu namanya asumsi liar dan pribadi dan itu tidak layak didengarkan. Bukan asumsi liar. Saya kan baru aja 1-2 kata ngomong, udah langsung dipotong. Bang, ini Komal Islam. Komal yang tidak mengizinkan di sini merusak peradaban. Kalau membawa ranah ilmu psikologi, bawa karya ilmiah, Bang. Jangan bawa-bawa ranah psikologi kalau Anda tidak mengutip satu apapun dari ranah karya ilmiah loh. Itu Saya artinya tidak Anda harusnya bilang begini, menurut pendapat pribadi saya secara naluriah, baru saya terima. Anda membawa apa? Menurut psikologi manusia, memang kami diwakili, saya manusia loh. Emang Anda mewakili saya? Emang 1,8 Makanya- juta jiwa yang nonton ini diwakili sama Anda? Emang kami Makanya sepakat Uni dengan pendapat Anda? Uni kayak dengarkan gitu? saya, kan? Baik ya. Nanti Uni ngomong, saya diam. Saya yang sekarang ngomong, Uni diam, kan gitu. Biar kita lebih tertib, kan gitu. Iya, tapi Jadi mohon lah jadi- Bang. Saya itu jadi punya kenapa- standarisasi berdiskusi Bang. Saya juga dari punya kemarin standarisasi. itu, nggak bisa. Yang berdiskusi sama saya nggak mau buang waktu. Yang berdiskusi dengan saya itu standarnya itu satu kredibel, kedua punya data. Kalau kredibilitasnya nggak ada, data harus ada. Saya tidak Baik, apa-apa. nanti- Yang diskusi sama saya tukang parkir tidak pernah sekolah asal dia punya data. Saya terima itu. Baik. Tapi kalau Anda tidak bisa memenuhi itu, saya buang-buang waktu. Lebih baik Anda bertanya saja ke saya. Jangan Anda membawa statement. Makanya Anda dengarkan. Sekarang kan begini. Upah dosa adalah maut. Kan begitu. Jadi ketika seseorang ya yang beramal tetapi harus mati konyol karena tsunami. Saya kan bertanya, di mana letak keadilan Tuhan? Bang, Itu yang saya bilang tanyakan. upah dosa adalah maut itu siapa, Bang? Ya, orang berdosa pasti mati. Paulus. Yang bilang itu, tunggu. Ya, ini kenapa saya bilang minta standarisasi data kalau diskusi sama saya. Ini ngawur. Upah Kok dosa ngawur? adalah maut itu kitab Anda, bukan kitab saya.
Sejak kapan Allah saya berkata upah dosa adalah maut? Dalam Al-Quran saya, kematian itu adalah takdir Allah. Sejak kapan Allah berfirman upah dosa adalah maut? Kok Anda mencampurkan ajaran Anda lalu menuntut ajaran itu saya implementasikan? Anda lucu ini. Ini kan diskusi lintas agama. Diskusi lintas agama itu tidak mencampur adukan, Bang. Saya tidak Anda- mencampur adukan. Loh. Saya kan menurut yang saya imani. Ini zaman lucu ini. Kristen. Nggak Oke, mungkin kalau saya begitu- bawa dalil Islam. Kan nggak mungkin. Loh, harusnya saya yang bertanya begitu. Dalam kitab Anda upah dosa adalah maut. Orang yang Ya. mencuri permen di Alfamart dengan orang yang membunuh ribuan manusia sama hukumannya maut. Bayangkan ya. Karena saya menganggap Jangan lari, mereka. Bang. Jangan lari. Saya nggak lari. Saya tanya, ketika di iman Anda upah dosa adalah maut, Ya. maka Yesus itu mati. Berarti dia berdosa. Tidak, dia tidak berdosa. Loh, hanya dia upah satu-satunya dosa tidak berdosa. adalah maut. Berarti Iya. nggak konsisten. Upah dosa Nggak, adalah bukan. mati. Tuhan Anda mati nggak? Ya. Dia mati, tapi dia tidak berdosa. Ya sudah, berarti bohong. Upah dosa adalah maut. Karena saya mengatakan ini, Bang, mending Saya abang banyak menganggap- diam. Mending abang banyak bertanya loh daripada abang gawur Enggak. gabrul. Upah Enggak dosa loh. adalah maut. Kenapa orang beramal soleh mati? Justru saya yang harus bertanya. Di kitab kalian upah dosa adalah maut. Kenapa Henok dan Elia nggak mati? Dia nggak berdosa berarti. Anda bilang Yesus justru tidak pernah gini berdosa. Uni. Karena di Arab di Aceh, saya akui mereka itu orang yang beriman ya. Dari Orang mana yang Anda tahu? beramal. Tunggu. Dari mana Anda tahu kalau orang Aceh itu beriman semua? Tidak semuanya, Bang. Karena Bentar, saya bentar. Lagi-lagi Bentar. ini orang Sebentar. ngawur. Dari mana Sebentar. Anda tahu orang Aceh semua beriman? baik, karena saya berjualan sampai ke Aceh. Saya tanya, Ya. apakah iman seseorang bisa dilihat oleh indrawi manusia? Baik, sebentar ya. Waduh, ini ngawur ini. Kenapa sumpah. saya Saya berani buang mengatakan waktu, itu? Ustaz. Teman-teman yang Enggak. 2000, saya buang waktu, teman-teman. Abang ini Ya. bicara, saya tanya sekali lagi konfirmasi, Bang. Dari mana Anda menentukan seseorang beriman atau tidak beriman? Apa alat yang Anda gunakan untuk menentukan orang beriman dan tidak beriman? Baik ya, oke. Saya ini berjualan sampai ke daerah Aceh ya. Jadi setiap daerah yang saya masuki, setiap di waktu jam sholat, satupun manusia di sana kecuali ada darurat, itu tidak ada yang berkeliaran. Sholat atau tidak saya tidak tahu. Tapi Dari mereka mana di Anda sana, tahu kalau mereka sholat? sholat atau tidaknya saya tidak tahu. Tetapi dari segi cara mereka tertib gitu ya, di jam waktu sholat mereka tidak berkeliaran, tidak keluar Anda rumah. kenapa berubah jadi Tuhan ini? Anda Bukan. adalah manusia yang mampu melihat iman seseorang. Parameternya bukan seperti Jadi- itu, Bang. jadi Tapi gunanya juga seperti Sudah, Maka sudah, ada sudah. gitu. banyak Udah bandar gini aja. narkoba di situ. Abang nanya, nggak usah Ustaz Arif, itu jangan sampai ke sana. Kita lagi nggak bahas perilaku. Saya mau Anda bicara itu pakai data, Pak. Kalau nggak diam, kalau nggak bertanya saja. Ya, sorry nih. Saya nggak mau buang waktu, Bang Noah. Anda 3 kali lo bicara di sini ngawur. Ya, Satu, sudahlah. menurut Kita ganti. psikologi Islam, Anda nggak bawa data. Ini menurut Anda pribadi. Kedua, Anda mengatakan orang Aceh pasti beriman. Emang Anda Tuhan? Tahu tidak? Terlihat baik belum tentu baik. Terlihat kurang ajar belum tentu kurang ajar. Tunjukkan kepada saya indera manusia mana? Apa indera manusia yang mampu melihat iman seseorang? Oke, baik, udah. Kita kembali aja ke topik utama mengenai kitab suci. Udah, capek Bang, kita. saya Karena dari ber- tadi tidak karena ada niat berbicara diskusi ini- dengan Anda. ini Saya susah dari tadi datanya. tidak mengajak Anda diskusi. Saya menyuruh Anda bertanya. Kalau diskusi itu harus berimbang. Berbicara sekarang- dua arah. Jangan ngomong dulu. Saya Oke. kasih aturan dulu di Komal ini. Dari tadi Anda tidak ikut aturan. Dengarkan wahai saudaraku yang menonton 2,2 juta jiwa. Saya seorang mahasiswi. Waktu bagi saya adalah uang dan ilmu. Saya tidak mau menyediakan waktu saya terbuang untuk menghadapi orang dengan asumsi liarnya. Karena kita akan debat kusir. Dari tadi saya sudah bilang, dari beberapa hari yang lalu, berapa bulan, berapa tahunnya lalu, saya selalu bilang, kalau saya ada di komalnya umat Islam, kalau saya membuka komal, standarisasi diskusi dengan saya itu pakai data. Kalau kalian membawa statement tanpa data, diamlah. Kalau Oke, kalian baik. tidak mengerti apa-apa, bertanyalah. Baik.
Bentar Dan- dulu Bang Noah, dari tadi Anda minta waktu untuk bicara, tapi yang Anda sampaikan adalah asumsi liar tanpa data. Enggak, Ini saya room nggak mau- mencerdaskan bangsa, Bang. Ini room Saya tempat edukasi publik, Bang. Iya, saya nggak mau lagi bahas mengenai yang masalah Aceh atau apa. Sekarang kita kembali ke topik utama, seperti topik Anda kepada Bang Purba tadi mengenai kenapa kitab kami dikatakan suci. Kalau kitab Islam kenapa dikatakan suci? Kita kembali ke situ aja supaya kita bisa berbasis data. Oke. Anda siap? Bang, Anda menawarkan kepada saya tema itu dan Anda bertanya kepada saya siap. Oke, udah siap Uni? Bang, silahkan Anda menjawab pertanyaan saya. Kenapa kitab Anda dikatakan suci? Kenapa Anda bertanya kepada saya siap atau tidak? Saya yang Oke. menjadi narasumber di sini, Bang. Baik. Jadi kalau secara tulisan langsung di Alkitab bahwasanya ini adalah memang benar-benar kitab ya, kitab suci yang memang harus diturunkan kepada manusia. Itu secara eksplisit itu tidak ada ya. Tetapi dari mana kita meyakini bahwa kitab itu kitab suci? Karena di dalam kitab itu termuat banyak hal yang manusia-manusia tidak ketahui. Pertama, sebagai salah satu contoh, adanya penciptaan langit dan bumi. Terus mengenai aturan-aturan hukum dalam kehidupan manusia, sebagai contoh seperti hukum Taurat. Dan masih banyak hal-hal lain yang bisa dipahami dari apa yang tertulis di dalam Alkitab. Oke, silakan. Sekarang giliran Uni. Kenapa kitab Anda dikatakan kitab suci? Kitab saya dikatakan suci, pertama adalah saya sudah jawab pakai dalil. Anda nggak pakai dalil. Dari tadi saya sudah bilang, bicara tuh pakai data. Dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Itu data namanya. Itu dalil namanya. Itu Al-Qur'an. Kalau kalian ragu terhadap apa yang diturunkan kepada hamba Allah yang bernama Muhammad ibnu Abdullah ini, maka buatlah semisal. Maksudnya apa? Al-Quran tidak dapat ditiru. Tunjukkan kepada saya ada satu kitab yang tidak dapat ditiru di muka bumi ini. Parameter itu hanya dimiliki oleh Al-Quran. Independen parameternya. Kedua, dalam surah An-Nisa ayat 84 atau 82 dikatakan bahwa seandainya ini bukan datang dari sisi Allah, tentu banyak kontradiksi di dalamnya. Tunjukkan kepada saya kalau Al-Quran ada kontradiksi. 1400 tahun lamanya para orientalis berusaha menyerang Al-Quran. Sudah adakah karya ilmiah yang mengatakan Al-Quran kontradiksi? Tunjukkan datanya. Yang ketiga, Al-Quran saya dalam surah Al-Hijr dikatakan inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah katakan bahwa Al-Quran terjaga. 3 parameter ini tidak dimiliki oleh kitab manapun kecuali Al-Quran. Baru ini namanya bombastis, wadidaw keren. Tapi ketika Anda bilang kitab suci saya dikatakan suci karena di dalamnya ada hukum. Tablet Hammurabi juga ada hukum. Sebelum kitab Taurat ada, sudah lebih dulu sejarawan menemukan tablet Hammurabi yang penuh dengan kaidah hukum di sana yang sama persis hampir sama dengan Taurat. Anda bilang tablet Hammurabi itu adalah kitab suci. Anda mau bilang tablet Hammurabi adalah kitab suci. Kalau Anda bilang di kitab saya tertulis bagaimana cara penciptaan langit dan bumi. Di dalam Al-Quran, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Di-mute dulu Bang, berisik Bang, di-mute dulu. Di Al-Quran saya juga ada Bang cerita penciptaan langit dan bumi. Dan mungkin kalau Abang lihat kitab Veda di situ juga ada. Bahkan kalau Abang mau di dalam karya-karya ilmiah bahkan dijelaskan bagaimana teori Big Bang dalam jurnal orang lain yang tidak ada kaitan dengan Tuhan. Maka itu lebih suci Bang, lebih hebat Bang, karena tidak melibatkan klaim tentang Tuhan, tapi hasil karangan manusia. Lebih hebat manusia daripada Tuhan bisa mendetailkan bagaimana proses teori Big Bang. Maka standarisasi suci kitab Anda itu dimiliki juga oleh kitab lain. Apa hebatnya kitab Anda? Kalau begitu kitab orang lain juga suci menurut Anda. 3 parameter saya tidak dimiliki oleh kitab manapun. 3 parameter saya tak mampu terbantahkan secara ilmiah. 3 parameter kitab saya itu adalah parameter universal. Kenapa? Karena yang namanya kitab suci tentu spesial. Berbeda dengan buku porno, berbeda dengan buku jurnal karya orang lain.
Kalau karya manusia semua bisa ditiru, maka karya Tuhan tidak mungkin bisa ditiru. Makanya ditegaskan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim bimisli. Kalau kalian ragu dengan apa yang diturunkan kepada Al-Quran, maka buat semisalnya. Allah tantang seluruh manusia membuktikan bahwa Al-Quran bukan firman Allah. Ini baru make sense. Ini baru standarisasi kitab suci. Tapi ternyata Anda bilang standar kitab suci Anda kan ada hukum. Rasta saya lagi diskusi hatuha. Anda belum diajak. Di sini saya narasumber. Bahkan saya memiliki otoritas di sini. Segala kuasa telah diberikan pemilik komal ini kepada saya dan bahkan saya adalah tuan di komal ini. Kalau saya suruh Anda turunkan, Anda turun. Minta Anda kepada Yesus untuk naik. Kalau saya tidak izinkan, Anda tidak bisa naik. Ya. Oke. Jadi, ketika standarisasi kitab suci Anda, ternyata standar itu juga dimiliki oleh tablet Hammurabi. Apa tablet Hammurabi? Inskripsi yang menuliskan hukum-hukum Tuhan. Hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum manusia yang sama persis, yang hampir sama dengan hukum Taurat. Kalau begitu katakanlah tablet Hammurabi juga kitab suci. Kalau begitu. Ya. Nah, ini yang namanya standarisasi yang tidak independen. Saya cantik daripada yang lain. Apa hebatnya kau? Hidung saya mancung, tapi kau ngomong di Arab, di mana hidung orang semua mancung. Ya sudah, kalau begitu kau katakan semua cantik, bukan kau satu-satunya yang cantik. Kalau saya mengatakan hanya Al-Quranlah satu-satunya kitab suci, karena hanya Al-Quranlah yang satu-satunya memiliki parameter yang saya sebutkan. Coba sebutkan satu kitab selain Al-Quran yang tidak ada kontradiksi. Baik, oke. Sekarang giliran saya ya Uni ya. Baik, saya akui secara linguistik ya, secara penulisan Al-Quran oke punya. Saya akui itu. Karena apa? Dari tulisannya oke, gaya bahasa di Al-Quran juga oke. Saya mengakui itu. Sekarang permasalahannya hanya satu. Kenapa? Begitu banyak penafsiran di dalam Al-Quran. Ada penafsiran dari A, dari B, dari C, dari D. Sementara tafsiran ini dikonsumsi ya sesuai dengan porsi kebutuhan dari umat muslim sendiri gitu. Kalau kira-kira ini tidak sesuai, misalnya contoh Ibnu Katsir menulis tentang surah yang misalnya Al-Baqarah, tafsiran Al-Baqarah. Kalau ini sesuai diambil. Habis itu kalau ada surat lain yang ditafsir tidak sesuai, itu tidak diambil. Itu kan Anda tidak ini ngomong sesuai. apa, Bang? Anda ngomong apa ini, Bang? Saya nggak ngerti. Oke, ya. Sebentar, sorry. Karena hujan di sini nih. Anda maklumlah. ini ngomong apa? Kita bicara standar kitab suci loh. Iya, Apa sorry. kaitannya Di dengan sini karena tafsir hujan. Ibnu Katsir? Begini. Di dalam pengajaran Uni ya, saya kasih satu contoh ya, di dalam Al-Qur'an. Itu satu nama pun tidak ada menuliskan mengenai Yudas Iskariot. Terus? Jadi ketika Anda mengatakan kitab Anda tidak kontradiksi gitu. Terus kalian tahu menyebutkan Yudas Iskariot ini dari mana? Bang, kami tahu Yudas itu dari kitab Anda, Bang. Kenapa dimasukkan? Di mana dimasukkan? Lah di tafsiran Tafsir itu mengenai apa? Tafsir Ya. itu apa artinya? tafsir itu ya, itulah yang diartikan ya, diartikan secara luas. Bang, belajar bahasa Indonesia boleh ya? Saya ajarin bahasa Indonesia boleh ya? Inilah pentingnya belajar, Bang, supaya nggak mempermalukan diri sendiri kayak gini. Mohon maaf nih. Dari tadi saya sudah halangi Anda loh untuk banyak bicara loh, tapi Anda masih birahi untuk banyak bicara. Ini mempermalukan Iya. diri Anda. Saya Nggak sebagai apa-apa, ras Uni. manusia malu. Ya, tapi nggak apa-apa Nggak ya. apa-apa. Anda nggak. Iya. Ya karena memang Anda mungkin nggak punya rasa malu lagi. Iya. Dengarkan baik-baik saudaraku Noah. Kalau bicara itu ngerti dengan apa yang diomongkan. Saya tanya sama Anda, apa arti tafsiran? Gimana? Apa arti tafsiran? Tafsiran itu ya adalah tentang mengenai penjelasan-penjelasan detail ya. Untuk mengungkapkan sesuatu dari hal yang dijelaskan tadi, yang dimaksud tadi. Seperti misalnya ya seperti tafsiran kitab gitu kan. Contoh terus- tadi ada terus? Al-Quran apa? sekarang kan saya bertanya gini. Tunggu,
tunggu. Oh. Bentar dulu. Narasi Anda tadi itu belum saya selesaikan tuh. Narasi tadi oke. itu harus saya hancurkan itu. Omongannya Ya. nggak jelas tadi itu. Tadi Ya. Anda bilang apa? Saya masih ingat loh. Teman-teman di Yang sini masih mendengarkan loh. Yang mana? Anda mengkritisi Al-Quran dengan mengatakan tafsir si A, tafsir si B. Korelasinya dengan benarnya kitab-kitab suci atau tidak itu apa korelasinya, brother? Apa Oke, kaitannya? baik. Kalau korelasi kitab itu benar, Hah. seharusnya tafsiran itu ya tidak boleh ada gitu. Siapa yang bilang begitu? Siapa yang Kalau- bilang kalau kitab itu. itu benar? Oke, saya tanya. Bentar nih. Nah, ini mantap nih. Ini baru nih. Ah, nih kita masuk di sini. Saya bahas tema ini dulu ya. Saya nggak mau kemana-mana. Saya tanya sama Anda. Apakah kitab suci Anda boleh ditafsir atau tidak? Tidak, karena kami tidak Oke. ada tafsiran. Yesus Gunung Tidak boleh Batu tafsir, itu ya? nggak boleh ditafsir ya. Yesus Gunung Ya. Batu itu. Sabar Ustaz. Oke, saya kasih Anda satu ayat ya. Tuhan Anda mencukur bulu paha. Berarti dia benar-benar mencukur bulu paha. Ya mungkin lah. Saya tidak mau menafsir. Berarti betul Tuhan Anda mencukur bulu paha sambil minjam pisau. Ya mungkin aja. Oke, saya akan bacakan teman-teman ya. Yesaya pasal 7 nomor 20. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni dari Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Berarti Tuhan Anda minjam pisau. Ya mungkin aja lah nih. Kok pakai Karena kami mungkin? tidak Nggak yakin? karena Bentar kami loh. tidak Iya, berani Anda menafsir. Kan, anda kan tidak menafsir, berarti Anda Ya. percaya. Kalau Anda Jangan ambil mengatakan satu ayat saja, baca dari ayat yang lain dulu. saya Sudah. lagi nggak nanya Anda, Sudah, Rasta. tidak apa-apa, bro. Saya lagi Kamu Gantian, jangan aja, gantian, bro, Pak. ya. Gantian nanti Ya, ada gantian kesempatan nanti. juga. Nanti Dengar ada teman-teman, kesempatan. dengar perhatikan teman-teman. Kawan kita Noah membuat sebuah statement parameter untuk kitab suci. Menurut dia, kitab suci itu tidak boleh ditafsir. Maka dengan begitu, si Noah mempercayai Tuhan yang ngambil bini orang, Tuhan yang mencukur bulu paha dengan pisau yang dipinjam, dan Tuhannya kawin nanti di surga. Dalam kitab Wahyu, Tuhan nanti kawin. Nggak boleh ditafsir teman-teman. Maka ini Nggak maknanya tafsir. harfiah. Ya, berarti Anda percaya Tuhan Anda nanti kawin dengan Anda ya? Kami nggak tafsir, tapi kami nggak niru gitu. Loh, saya tanya, dalam kitab Anda, Tuhan Anda nanti bakalan kawin dengan jemaat. Berarti Anda percaya menerima secara harfiah Tuhan Anda akan mentus bola Anda ya, Pak? Ya udah nggak apa-apa. Oh, bukan nggak apa-apa. Iya atau tidak? Konsisten Ya. dengan konsekuensi. Yo, Masya Allah. Sekarang apa yang tertulis ya itulah dia. Ya, berarti Tuhan meminjam pisau cukur, teman-teman, itu betul-betul. Tuhan Anda miskin banget minjam-minjam, nggak bisa bikin sendiri Ya, pisau. dah. Oke. Tunggu dulu, Ya, nggak tahu. tunggu dulu. Enggak, tunggu dulu. Berarti Nggak Tuhan tahu Anda lah. itu loh, berarti Tuhan Anda nggak bisa menciptakan. Bunda Riva Dia harus ini pinjam. bicaranya cepat emosi ngawur. Bukan emosi, ini apa sih Rasta ini? Saya nggak emosi kok. Nggak Bukan bisa, emosi loh. Bunda. Loh, kok Anda yang Bunda ngatur sudah cara saya cepat. bicara? Emang Anda siapa saya? Suami saya. Anda ngatur-ngatur cara bicara saya. Saya sama si Iya. Noah kok ngobrol? Ya, biar aja, Uni. Iya, Ya. karena Ya, Bang betul, Noah ya. masih belum selesai. Belum selesai. Nanti Ya, abang karena belum selesai, ya. teman-teman Kristen nunggu dulu, Iya. nunggu antrian. Nunggu Kalau dulu. Allah nanti memberikan kesempatan buat teman-teman Kristen, silakan. Nah, sabar dulu, Bang Rasta ya. Saya Ya. langsung nih, saya bernarasi. Teman-teman, inilah perbedaan kita dengan umat Kristen. Al-Quran mengizinkan menafsir Al-Quran karena Nabi Muhammad itu yang menjelaskan Al-Quran. Ada perintahnya di Al-Quran dalam surah Al-Furqan ayat 33. Ya, nanti saya kasih dalilnya. Artinya Allah kita mengizinkan Al-Quran untuk dijelaskan. Kenapa? Tidak semua orang itu belajar, tidak semua orang itu otaknya sama. Maka Rasulullah menjelaskan Al-Quran supaya pemahaman Al-Quran semuanya sama kepada orang yang kualitas IQ-nya rendah dan kualitas IQ-nya tinggi. Inilah ilmiahnya Al-Quran. Tapi Bang Noah mengatakan kalau kitab suci itu tidak boleh ditafsir. Maka konsekuensi logiknya apa? Tuhannya Bang Noah pernah ngambil bini orang. Tuhannya Bang Noah minjam pisau cukur sambil cukur bulu paha dan bulu kepala. Tuhannya Bang Noah itu nanti kawin sama Bang Noah di surga karena ada prosesi kawin anak domba. Kalau memang seperti itu cara mengimani kitab suci Abang, maka kami mohon maaf Bang, kami umat Islam mengatakan bahwa kitab Anda bukan kitab suci karena di situ menjelaskan Tuhan kawin.
Oke. Kami mengatakan kitab Anda kitab cabul karena menjelaskan tentang tutorial bersenggama dalam Yeskiel pasal 22 nomor 23, karena itu bukan ditafsir, karena itu betul-betul terjadi. Dan kami mengatakan bahwa istri Tuhan Anda selingkuh. Ya, ini ada dalilnya. Oke. Nih. Bentar dulu Bang, bentar Oke. nih. Udahlah, Ya. satu-satu aja cukup. Nanti saya lagi. Itulah begitu. Gantian lah Uni. Supir, akun besar ini Pak Supir. Gantian lah. Masa Uni terus? Uni sampai 10 ratusan data. Saya satu data belum saya kasih. Emang Anda nggak punya data dari tadi kan? Ada dong. Mau saya bacakan? Silakan. Oke, sekarang giliran saya ya. Baik. Oke, anak Uni tadi mengatakan kitab kami seperti itu. Silakan, nggak apa-apa. Saya tidak mau begitu ya. Tetapi yang saya pastikan di sini adalah Al-Quran ini meniru gitu. Karena apa? Di tafsiran itu jelas ya. Di surat An-Nisa 156 itu sama sekali tidak ada disebutkan nama Yudas Iskariot. Tetapi di tafsir Tahlili itu menerangkan bahwasanya yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot. Sekarang pertanyaan saya, dari mana nama Yudas Iskariot ini bisa Anda tampilkan di dalam tafsiran, sementara Al-Quran tidak pernah menyebutkan nama Yudas Iskariot? Hanya di Alkitab saja yang ada nama Yudas Iskariot. Betul. Ya saya tanya, di Al-Quran ada nggak nama Yudas Iskariot? Tidak ada. Ya udah, kenapa Anda katakan di Al-Quran ada nama Yudas Iskariot? Berarti nggak ada. Di tafsirannya kok ada. Ditafsir kan, bukan Al-Quran kan? Terus kenapa diimani? Ya tafsir bukan Al-Quran. Ya kok diimani gitu loh. Yang mengimani siapa? Yang menulis Loh, Al-Quran siapa? Jadi ini nggak diimani. Kami mengimani tafsiran. Al-Quran. Loh, Tafsirannya nggak tafsir dimani. itu adalah penjelasan yang boleh ditolak, boleh diterima. Loh, ini Itu tafsir- tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Betul. Itu tafsir. Mufasirnya siapa? Yuk. Itu Ya, tafsir. Kementerian Agama Republik Mufasir. Indonesia. Iya, itu tafsir. Itu tafsir. Ya kan? Ya. Di Al-Quran tidak tertulis. Yang salah tafsir atau Al-Quran? Ngarang Ya, aja. berarti yang ngarang siapa ini yang ngarang? Loh, nggak tahu lah saya. Anda cari lah sendiri. harusnya Nggak bisa, diperbaiki. Itu karang-karangan aja itu. Ya udah, Harusnya kalau tafsir, ya diperbaiki. udah. Kalau Anda katakan tafsiran adalah karangan, apa kaitannya dengan Al-Quran? Harusnya itu diperbaiki. Loh, Karena itu sudah kok bertolak diper- belakang nih. Teman-teman, perhatikan. Karena gini, Perhatikan teman-teman. Dia bilang dia tafsiran- mengkritisi sebentar. Al-Quran tapi membawa tafsiran. Anda ini ngerti nggak tafsiran dengan Al-Quran itu berbeda? Saya katakan Anda sekali lagi. mengkritisi Al-Quran. Itu Ini percaya artinya tafsiran, dah percaya apa sih Quran. Rasta ini nih? Kau Gantian, kayaknya Rasta gantian, memang gantian. gak ada adab loh. Betul yang Gantian, disalibkan. gantian. Saya tanya sama Noah Pasaribu dulu. Al-Quran Baik, dan tafsiran apa? sama tidak? Baik ya. Al-Quran dan tafsiran, saya tanya dulu. Iya, Al-Quran saya dan mau tafsiran jawab. sama nggak? Ah. Al-Quran dan tafsiran itu tidak sama. Ya sudah, ya. Tetapi tafsiran itu dijelaskan dari ayat Al-Quran yang tertera. Ya karena dia tafsir. Pertanyaan saya yang kamu kritisi ini apa? Loh. Tafsir atau Al-Quran? Yang saya kritisi ini di Al-Quran tidak ada menjelaskan nama Yudas Iskariot, tetapi kenapa di tafsir ada nama Yudas Iskariot? Karena itu tafsir. Coba nama Yudas Iskariot dari mana? Coba Nirifa, di pakai Al-Quran. akun baru Nirifa ya. Kalau mau naik pakai akun baru. Jadi tafsiran itu Al-Quran tidak yang, ada. yang paling valid, Bang Noah, itu Ya. namanya Sergis. Jadi bukan siapa? Bukan Yudas. Yudas ini Mufassir itu menukil Itu gara-gara tentang dia tidak bisa jawab, itu makanya diturun. sebentar. Berarti perlu direvisi, Bang. Bukan. Penafsiran itu tidak berbeda dengan substansi Al-Quran, bukan ya. Jadi yang kemudian ada yang menafsirkan Yudas itu menukil pada Israiliyat, gitu kan. Dan banyak tafsiran-tafsiran yang mereka kutip itu berasal dari Israiliyat itu. Dan kemudian diberi keterangan bahwa tafsiran yang seperti ini itu merupakan dhaif jiddan. Itu misalnya kayak ada nama Yudas, kayak ada nama siapa itu Bulus gitu kan. Unik kalau mau naik pakai akun baru nih. Berarti ini pertanyaan saya gini lagi, Bang, jadinya. Ini sesuai dengan akidah ataupun dengan aturan yang harusnya di dalam agama Islam tafsiran ini. Kalau Nggak sesuai, kan, dulu Bang? ketika zamannya Nabi Muhammad itu tidak ada tafsir seperti itu karena Nabi Muhammad sudah tahu semuanya. Tetapi umatnya untuk menghindari adanya kebingungan maka kemudian ada para mufassir. Saya masuk Ustadz. Silakan, Terlalu dalam Ustadz. dilanjut, Terlalu jauh dilanjut. sampai ke sana. Saya tanya, yang kamu kritisi ini apa? Al-Quran atau tafsir?
Baik ya, saya jelaskan sekali lagi ini ya. Aduh, ini Saya- orang kenapa sih dari tadi 10 pertanyaan saya menjawab pun dia nggak ngerti loh. Yang saya tanya, kita tadi bicara tentang kriteria kitab suci. Saya tanya Iya. sama kamu. Yang kamu kritisi ini Al-Quran atau tafsir? Yang saya kritisi ini adalah karena kan kalian kan mengimani Aduh, tafsiran. ya Robbi Rahmannya Karim, Bang, ini buang-buang waktu nih. Saya ulangi pertanyaan sekali lagi ya. Yang Anda kritisi itu Al-Quran atau tafsir? Saya mengkritisi keduanya. Loh, di mana Al-Quran yang Anda kritisi? Ayat apa yang Anda kritisi? Di An-Nisa tadi 156 itu Kenapa? bahwasanya apa ayat yang Anda nam- kritisi? di dalam An-Nisa 156. Baca itu di An-Nisa nama- satu ayat, baca di dalam An-Nisa satu ayat di mana-mana baca. Apa yang Oke, Anda kritisi? Saya buka lagi ya. Yang Ya. Anda kritisi apa? Oke. Mana ini? Sebentar. Kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka Ya, apa masalah benar-benar tidak- apa masalah di ayat itu? Apa masalahnya? Di dalam ini tidak ada nama Yudas Iskariot. Ya terus masalahnya apa? Kenapa harus ada nama Yudas di Siapa situ? itu yang menyerupai dengan Nabi Isa itu yang disalib? Tidak ditulis di situ, tidak dituliskan di situ. Baru siapa Tetapi itu? kok di tafsiran kok ada gitu. Ya karena itu tafsiran. Loh, kenapa diimani kalau tidak sama? Siapa yang mengimani? Saya memang mengimani Yudas yang disalib. Itu tafsiran. Itu jadi pilihan siapa? jawaban. Oke. Saya tidak Baik. tahu. Jadi Baik, siapa yang sekarang disalib? Saya Yang tidak disalib tahu. siapa? Saya tidak tahu. Loh, Kenapa itu- saya harus tahu? Ini perlu Al-Quran perlu itu karangan diralat. begitu. Loh, Ini dari mana Al-Quran coba? tidak. Satu-satu Bertu. Aku tahu Berto, kok nggak sabar ada dulu, adab Bang Bertu. Berto. Aku tahu kok nggak ada Sabar, Bang adab. Berto. Tapi jangan Sabar, nampakkan Bang Kristenmu Berto. di sini ya. Gini, kau mengkritisi Al-Quran. Apa masalah Al-Quran tidak menyebutkan nama Yudas? Apa masalahnya? Siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran bermasalah kalau tidak menyebutkan nama? Itu standar kesalahan itu datang dari mana? Karena Apa begini. Kenapa? Alasannya begini, karena Alasannya standar Al-Quran itu setiap ayatnya harus menggunakan tafsiran baru bisa dijelaskan. Siapa yang bilang bahwa setiap ayat Al-Quran harus menggunakan tafsiran? Ya, kalau enggak ngapain ditulis di sini? Saya tanya siapa ya? Ini kau ngomong dari tadi itu asli loh Noah. Dari tadi ngomong kau seenak bapakmu loh. Dari Enggak tadi loh. kau bicara menurut psikologi. Kutanya mana datanya nggak ada. Sekarang kau bilang standar Al-Quran itu harus dijelaskan dengan tafsiran. Tunjuk sama aku, diam kau Bertu. Aku tahu kau Ya, nggak ada. Berto, Sabar dulu, Bang Berto. Noah ini Aku lagi ngomong sama ini, ya. Noah. Sabar Jangan dulu, Bang nampak kali Berto. Kristen mulu. Nanti kalau Sekarang Bang Noah kutanya, kasih kesempatan ke Bang Bertu, di silakan, mana Bang Bertu, tertulis? gitu Di ya. mana tertulis bahwa seluruh Al-Quran harus dijelaskan dengan tafsiran? Kau tunjuk datanya. Komal Jangan kau Baik, yang goyang teman-teman. berkomentar. Komal goyang Baik. teman-teman. Silakan di Baik. tetep layar teman-teman. Gercepin tetep Iya. layarnya teman-teman. Iya, bantu teteh layar dulu biar kuat Komal Bang Arif. Ya, Ya, oke. tetep layar Baik, dulu Uni. teman-teman. Ini akun baru hidup ini. Dengan Jadi- saya ulangi ya, bentar sini Ya. sebelum ngomong ya. Dengan teman-teman ya, Oke. saudara Kristen kita ini kitab sucinya tidak ditafsir. Maka Tuhannya kawin nanti di surga. Ada perang naga di surga. Tuhannya mengambil Ya. punya orang dan juga Tuhannya mencukur bulu paha dengan pisau yang dipinjam. Noah terima itu ya. Oke, saya terima. Oke. Nah, diterima teman-teman dengar ya. Teman-teman nanti kalau ketemu akun Noah Ya. Pasar Ibu, dia beriman Dengar bahwa ya. Tuhannya nanti kawin. Nah, kalau Dengarkan saya semua. sebagai seorang Islam, kita Harus ditafsir. bisa bukan harus ditafsir. Al-Qur'an boleh, kau jangan samakan kata harus dengan kata boleh. Al-Quran itu boleh ditafsir. Tafsir itu gunanya adalah untuk supaya saya paham sebagaimana Nabi saya memahami ayat itu. Dalam surah An-Nisa tersebut tidak ada Yudas Iskariot. Seandainya tidak ada tafsir, apakah Al-Quran salah? Tidak salah. Lah, kenapa kau katakan Al-Quran jadinya kau kritisi? Apa alasan kau kritisi Al-Quran ketika kau membuat tafsiran? Tafsiran Baik. itu adalah tafsiran. Bagaimana cara manusia memahami Al-Quran dengan memberikan literatur bahwa yang diduga disalibkan adalah Yudas? Pertanyaanku, kalau tidak Ya. ada nama Yudas, kenapa Al-Quran kau kritisi? Apa masalah Al-Quran di situ? Apa salahnya Al-Quran kalau tidak menuliskan nama Yudas? Oke, baik. Karena saya sudah berdebat dengan Bang Juma, dengan Paru, dengan Saya semua lagi ya. nggak nanya kau berdebat dengan Iya, siapa aja, Bang termasuk dengan Noah. Anda. Maksudnya Saya cuma, kenapa Iya. pertanyaan saya sulit dijawab? Saya tanya,
Apa indikator Al-Quran salah kalau tidak memuat nama Yudas? Kenapa Al-Quran dikatakan Oke. salah kalau tidak memuat nama Yudas? Apa alasannya? Karena begini Uni, ketika saya selalu berbicara mengenai tentang penyalipan dengan Anda, Astagfirullahaladzim, teman-teman. Apakah sulit pertanyaan saya untuk dicerna? dengarkan sebentar aja Uni. Ketika saya berdebat, contoh saya berdebat dengan Uni, masalah mengenai penyalipan Yesus, Uni pasti menyanggah bahwa yang disalib adalah Yudas Aduh, Iskariot. saya lagi nggak bahas. Saya tidak pernah ngomong Yudas Iskariot yang disalib. Anda ngomong apa sih ini? Kita Iya. bahas kredibilitas kitab suci. Mau hantu belau yang disalib, Aduh, kayak mau mamanya Uni. Yesus yang disalib, saya nggak ada peduli. Uni. Saya lagi membahas kenapa kamu bilang Al-Quran surah An-Nisa tadi itu salah karena tidak tertulis nama Yudas Iskariot. Kenapa bisa dikatakan salah kalau tidak tertulis nama Karena Yudas? setiap pendebat Islam selalu mengatakan bahwasanya yang disalib Ini itu orang. adalah Yudas Iskariot yang tidak tertulis di dalam Al-Quran. Yang bilang siapa? Yang bilang siapa? Banyak, termasuk Zuma, Kalau gitu- termasuk Anda. Ya kalau begitu kenapa Al-Quran yang salah? Ya salah dong, karena tidak Kenapa? Yudas Iskariot tidak disebutkan. Anda menggunakan tafsiran. Apa indikator, apa alasan Al-Quran dikatakan salah karena tidak tertulis nama Yudas? Lalu kau bilang gara-gara Bang Zuma mengutip nama Yudas. Hantu belau, yang kau kritisi itu Al-Quran. Kenapa kau malah membawa tafsiran dan pandangan orang lain dalam ranah keilmuan? Janganlah kayak gini kali Bang. Makanya aku Lalu bilang, sumber apa? kalian dari mana? Dari mana kok bisa Mana mengatakan aku tahu Yudas kau Iskariot? tanyalah sama Bang Zuma. Aku ada dari tadi membahas penyalipan. Aku menjawab di sini. Biar aku jawab sama kau. Siapa yang disalib, Ripa? Yang disalib di Al-Quran tidak disebutkan namanya karena itu tidak Oke. penting bagiku. Tapi di kitabmu dituliskan yang disalib Oke. adalah manusia terkutuk. Puas kau ya? Sekarang kutanya, apa salahnya Ya, Al-Quran saya kau bilang sudah- tadi? Bentar. Saya sudah- Kenapa? saya sudah cukup. Bentar dulu. Saya belum cukup. Saya mau membongkar logical falasimu. Kau bilang surah An-Nisa itu adalah ayat yang pantas kau kritisi. Apa alasannya? Gara-gara tidak ditulis nama Yudas Iskariot. Ketika Bang Zuma mengutip nama Yudas Iskariot, Kan Al-Quran yang kau salahkan. Ya. Kenapa Al-Quran yang salah? Ya, karena tidak Kenapa ada sebut Al-Quran yang nama salah? Yudas Iskariot. Apa parameternya? Kalau Al-Quran tidak menyebutkan nama Yudas Iskariot, lalu apa parameternya Al-Quran dikatakan salah? Siapa yang mengatakan bahwa kitab suci itu salah kalau tidak bisa menyebutkan nama yang disalib? Siapa yang bilang begitu? Siapa yang menentukan? Sumbernya dari mana? Coba. Tanya Kalau nggak Bang ada Zuma namanya. lah. Tanya Bang Zuma. Tanya Bang Zuma. Tanya orang Islam yang menjawab Yudas. Yang apa yang kau katakan Al-Quran yang salah? Kalau Al-Quran tidak menyebutkan nama, lalu ada orang yang memberikan sumber informasi dari ayat lain, kenapa Al-Quran yang kau salahkan? Logika Saya kau bukan kenapa ini? menyalahkan. Saya bukan menyalahkan Al-Quran. Saya Loh, menyalahkan tafsiran. makanya kau dari tadi itu ngomong yang kau kritisi itu tafsiran atau kitab suciku. Tafsiran bukanlah kitab suci bukanlah tafsiran. Makanya kutanya dari tadi yang kau kritisi ini apa? Al-Quran atau Oke. tafsir, Longor? Oke. Bikin emosi Tapi nih orang nih. apakah Al-Quran sanggup berdiri tanpa tafsiran? Sanggup. Oke, baik ya. Kapan-kapan kita jumpa. Uni jangan Ayo. coba-coba bawa tafsiran ya. Tunggu. Kau sanggup tahu nggak? nggak arti tafsir? Berani Sanggup. nggak terima tantangan Berani. saya? Berani. Baik. Berani. Oke, di next time ya Uni ya. Nggak usah sekarang aja. Sekarang aja. Saya nggak lagi hujan. Sekarang, Soalnya saya kau lagi. bawa ayat apa? Kau bawa ayat apa? Ini kemasukan air nih belakang saya dapur. Nggak Sorry usah, dulu. gini loh. Aku tunggu kalian umat Kristen 1000 umat Kristen naik ke atas membuktikan Nah. kesalahan Al-Quran karena Al-Quran tanpa tafsiran. Kau tahu? Tafsiran itu baru muncul di abad keberapa? Tanpa Oke, baik. tafsiran Al-Quran tetap kitab suci yang tak terbantahkan semua statement dan klaimnya. Nanti saya nanti. Oke. Tahu apa biar Oke. kau sana jualan ayam. Saya dengan si Noah dulu. Nah, Oke. Noah Pasar Ibu, ku kasih Ya. kau waktu 5 menit. Aku nggak ada waktu Nah. nungguin kau. Turun kau atau naik, kau cari di sini ayat, lalu kau tanya sama aku. Maka tunjukkan di sini apakah Al-Quran itu bisa dikatakan Al-Quran tanpa tafsiran? Aku menjawab, wallah, Al-Quran tetap Al-Quran tanpa tafsiran. Jadi Uni sudah siap? Tidak akan menjawab Apalah kau Al-Quran ini? dapat pakai ketafsiran? Al-Quran itu adalah dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Apa-apa yang disampaikan oleh Allah yang tidak terdistorsi dan terjaga. Kau mengkritisi Al-Quran, tapi yang kau kritisi tafsir. Kau sehat nggak? Baik, Sehat makanya saya katakan Uni udah siap nggak? Kalau saya kasih ayat tidak pakai tafsiran, Uni menjawab. Aku yang menantang kau. Yang nantang kau tuh aku. Kok kau tanya pula siap sama aku? Aku yang nantang Oke. kau.
Baik ya. Nah, ini 3.300 orang melihat. Uni tidak akan menjawab ayat ini menggunakan tafsiran. Saya akan memberikan ayatnya. Udah siap Uni ya? Kau bilang tadi Al-Quran itu gagal sebagai perkataan Allah kalau tanpa tafsiran. Kita di sini membahas tentang kredibilitas kitab suci. Paham kau? Kau jangan lari dari topik. Nah, Al-Quranku, kok ketawa kau? Al-Quranku itu boleh diam dulu Bertu. Kau jualan Kok diam, ayam Bertu? Bertu. Ini si Bertu diam, ini Bertu? jualan ayam. Udah Bertu. langsung aja sama tantangan, langsung aja nggak usah berbelit-belit, langsung. diam, Bertu? Mainkan sekarang. Budiman, kau tumbuhkan rambutmu dulu beli minyak kemiri aku. Aku sama si Noah. Bertu, Budiman, Nggak usah, kalian langsung jualan aja, ayam. nggak usah. Budiman, kau bisa diam nggak? kau pergi ke kamarmu bawa istrimu tidur dulu Langsung Bertu aja jualan ayam. langsung. Jangan banyak ngomong, jangan banyak Bertu ngomong. Langsung, jualan langsung. omong-omong. Budiman, kau siapa? Udah langsung, biar kami tonton di sini Kau langsung. siapa? Nah, Kau siapa? Kau siapa? Diam, Uni jangan udah siap banyak ngomong. belum? Botak, Terlalu apa botak berkamu? cari Ah. minyak Budiman, kemiri kau dulu bisa diam botak. nggak? Nah, sekarang jawab Noah ya. Teman-teman Gimana? perhatikan. Si Noah sudah mempercayai Tuhannya nanti kawin di surga dengan dia. Ya, Iya, nggak kenapa? apa-apa. Karena kitabnya tidak perlu tafsiran. Teman-teman perhatikan ya. Wahai orang Iya. Kristen semua, Yesus nanti mentusbol Noah dari belakang. Betul ya Noah? Ya, nggak apa-apa. Nah, catat ini teman-teman, silakan. Oke. Buktikan Al-Quran bukanlah Al-Quran tanpa tafsiran. Silakan. Oke, baik. Uni udah siap kan? Ini orang kayaknya agak ODGJ ini orangnya. Kayaknya nggak siap kau. Oke, sekarang saya kasih ya. Di surat An-Nam ayat 91 yang mengatakan bahwasanya aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Mekah di dalam kurung, yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Di sini jelas dikatakan bahwasanya aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Tuhan negeri Mekah gitu. Terus? Nah, loh yang kalian sembah itu berarti Tuhan negeri Mekah, bukan Allah Subhanahu wa Nah, taala. inilah kau ada ODGJ kau. Apa kritikanmu di ayat itu? Bahwa ayat itu membuktikan bahwa dia bukan firman Tuhan. Apa masalahnya? Bukan, saya bilang bukan nggak firman Tuhan. Saya nggak ada kau bilang tahu itu nggak? nih. Tema kita dari tadi menunjukkan bahwa kitabmu suci atau tidak. Lalu kau bilang Al-Quran tidak bisa dikatakan Al-Quran tanpa tafsiran. Kau membawa ayat yang sangat jelas. Di situ dijelaskan bahwa Nabi Muhammad diperintahkan menyembah kepada Tuhan pemilik negeri Mekah. Kenapa kau pelintir artinya? Kenapa kau pelintir ayatnya? Saya Membaca tidak Al-Quran kami saja. Kau pelintir, kau ulangi bacanya dengan baik dan benar tuh. Oh, mau pakai bahasa Arabnya? Bukan bahasa Arabnya, terjemahannya aja kau pelintir. Kenapa enggak kau loh. berikan? Kau bilang kepadaku jangan mentafsir sementara kau mengkonklusikan kitab suciku dari terjemahan. Nggak kurang ajar kau itu. Makanya saya bilang saya mau baca Arabnya. Aku nggak nyuruh kau baca Arabnya, brother. Kau Jadi? membawa ayat itu membuktikan bahwa Al-Quran bukan Al-Quran. Ini teman-teman. Bertu, kau aku bilang jual umang-umang. Ini orang muncung kau dari tadi nggak bisa diam loh. Kenapa bukan Al-Quran nih? Salahnya di mana? Apa justru aku yang tanya. Apa masalah Al-Quran dengan ayat itu? Kan gini. Saya kan membacakan surat An-Nam Kau ayat dengar nggak 91. omongan? Noah, telinga kau sehat? Sehat Apa yang kau dong. bilang tadi? Al-Quran bisa nggak dikatakan Al-Quran tanpa tafsiran? Bisa, aku bilang. Iya. Al-Quran tetap Al-Quran tanpa tafsiran. Karena Iya. tafsiran adalah penjelasan tentang Al-Quran. Yang Oke. disebut Al-Quran apa? Aku tanya kau dulu, yang disebut Al-Quran apa? Ya, kitab suci agama Islam. Ya sudah, sekarang apa alasan ayat itu sehingga ayat itu kau jadikan alasan bahwa Al-Quran tidak bisa dikatakan suci? Apa alasannya? Karena gini, Kenapa? di sini jelas ya terjemahan dari ayat ini, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Ya terus Mekah. masalahnya apa? Loh, berarti kalian mengimani itu menyembah Tuhan negeri Mekah. Tengok teman-teman, kurang ajarnya orang ini. Dia bilang Al-Quran tanpa tafsiran itu bukanlah Al-Quran. Sementara ketika dia membaca Al-Quran, dia mentafsir. Bajingan nggak orang ini? Ini nggak tafsiran, ini terjemahan, bukan Coba, tafsiran. kau tadi bilang apa? Berarti. Ini terjemahan, bukan Perhatikan tafsiran. teman-teman, perhatikan hipokritnya orang Kristen di Komal kita. Saya bilang Al-Quran tetap Al-Quran tanpa tafsiran. Lalu dia membacakan terjemahan. Lalu kemudian dia bilang berarti. Biadab ini mentafsir Al-Quran, sementara dia mengatakan Al-Quran bukan Al-Quran tanpa tafsiran. Ini otak bukan orang ini sengklek tafsiran. nggak? Ini Yang kau bilang tadi barusan apa? Ketika Ini kau berkata terjemahan. berarti, yang kau bilang tadi berarti itu apa? Berarti kau Tafsir- bilang kau telah menyimpulkan tafsiran. Al-Quran kami.
Kau yang kau simpulkan itu terjemahan Al-Quran. Sekarang aku tanya balik samamu, apa masalah dengan ayat itu? Ketika ayat itu kau bawa di hadapanku, maka ayat itu membuktikan bahwa Al-Quran itu tidak layak dikatakan kitab suci tanpa tafsiran. Kenapa? Apa alasan kau bawa ayat itu? Apa indikator? Apa metodenya? Mirawain dulu. Sebentar Budiman, sebentar dulu. Ini orang ini memang agak-agak lain. Allah Israel itu berarti hanya Allahnya Israel saja ya? Banyak kau ngilis kuliah dari tadi. Baik. Kau siapa? Bang, Kau turunlah. Ngapain kau di sini? Allah Israel itu berarti hanya kepada Allah Israel saja ya? Iya, Bukan seluruh Israel. Iya ke Israel aja lah, Bang. Berarti bukan Tuhan kau juga ya? Berarti bukan Tuhan kau ya? Berarti kita sama di sini kan, satu Oh sama enggak kan? sama, jijik aku sama dengan kau, masa Tuhan kawin? Kau aja yang punya Tuhan kawin. Ini kan udah benar nih di sini. Enggak, sorry, kau aja yang punya Tuhan kawin. Tuhan kami nggak mau tusbor depan belakang. Tuhan kau kan tusbor depan belakang katamu tadi. Beda. Jangan gitu nih. Kita harus jujur. Jangan Kok kita jujur? seperti itu. Oke, diamkan si Noah biar aku ngomong. Teman-teman perhatikan, si Sekarang Noah jawab, Tuhan demi negeri Mekah itu- dengar. jawab dulu. Demi diam apa nih setan ini? Kalau Terus Tuhan negeri mereka gampang bang, jawabnya gampang Ya. bang. Karena Gini, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu menurunkan Al-Quran itu di negeri Mekah, gitu. Karena Mekah itu merupakan daerah yang sangat diberkati. Bukan hanya kiblatnya, tapi Enggak, tanahnya di dia nggak situ. butuh tafsir Ustadz. Dia bilang Al-Quran Tetapi di itu dalamnya tanpa itu kan tafsiran. rahmatan lil Iya. alamin kan. Harus telan Enggak, muntah-muntah dong. Tunggu dulu. Noah, kau diam dulu. Kau bilang Al-Quran itu tidak bisa dikatakan kitab suci tanpa tafsiran. Itu yang kau bilang kan dari tadi. Maka kau membawa ayat itu. Pertanyaanku, kenapa ayat itu, ada apa dengan ayat itu sehingga ayat itu dikatakan ayat yang membatalkan kesucian Al-Quran? Coba kau pahami bahasaku dulu. Nah, ketika kau bawa ayat itu kepadaku, apa masalah dengan ayat itu? Oke. Ya. Kenapa bukan saya bilang membatalkan ya? Tetapi Ini orang sehat nggak sih Ustadz? Ustadz, saya ngomong Dengar. sama orang atau tembok ini? Saya Dengarkan saya aku tidak sekali lagi. saya tidak Apa mengatakan membatalkan. alasan? Apa ini orang nih ngomong nih? Kau Apa yang tembok, alasan? kau tembok, jangan kau playing victim, kau yang Duh, tembok. si Budiman ini Ustaz binatang kamu. loh. Turunkan Ustadz Arif. Ini Si Budiman ini bukan manusia. Ini. saya ngomong saya sama tidak Noah, dia yang ganggu. saya tidak mengatakan ini bukan membatalkan gitu. Kau tahu tema kita diskusi dari tadi, Noah? Iya. Apa Tapi tema kan kita? Noah, kau tahu nggak tema diskusi kita apa dari tadi? karena ini kenapa saya bawakan ulangi ayat? sekali lagi Noah. Aku Saya udah bilang, ngerti. aku Saya tahu. hampir 1 jam buang waktu. Pertanyaanku kau ulang. Apa tema diskusi kita Noah? Iya, mengenai kriteria Oke. kitab suci. Kitab suci itu tidak boleh ditafsir. Itu kan kriteriamu? Iya. Oke. Dan kau Oke guys, tap-tap layarnya dikencengin dulu guys. Waduh, kurang Aduh. ini 445.000. Bentar ya Bang Noah ya. Iya, biar 500k ya, biar 500k. Izin dulu. Alfi, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertu, kau diam Bertu. Assalamualaikum semuanya. Izin nyimak sambil jalan, lagi di jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertu, gini ya Bertu ya. Kau kasih dulu space Bang Noah nih sama Uniriva saling sharing ke knowledge. Kalau kau nanti pengen ngebet Iya. kali berdiskusi, aku yang Yes. layani kau. Aku yang Iya, saya layani kau. paham abang, saya paham abang. Tapi Uni itu nggak mengerti apa yang dia apa maksud Uni apa pakai yang- akun baru nih, kalau mau naik Uni ya, pakai akun baru, jangan yang tadi. Uni naik Biar- lagi Uni. Uni Biar itu akun nggak- kuaman, biar komal kuaman. Uni pakai akun baru nih. Itu udah pakai tuh. Memang Uni itu banyak akunnya itu. Udah diam Bertu. Nantimu disedot ubun-ubun. Gini loh, lebih baik singkirkan orang-orang yang merusak diskusi di sini. Kita nggak butuh loh, Ustadz Arif. Saya nggak butuh. Saya nggak merusakkan. Ngapain kita? Kenapa kita mengizinkan orang-orang yang Ini banyak yang apa lapor ya, ini, tidak Uni, banyak yang lapor. bermanfaat Saya gitu. juga udah kena ini. Bicara dengan Nah, Nggak, saya bilang gini ya, nggak ada gunanya si Bertu ini ada di sini. Dia hanya mengganggu diskusi. Lebih baik diturunkan aja Ustadz saya Arif. tidak mengganggu Uni, tapi sesuaikan dengan pertanyaan. Ustadz Arif, itu. saya Jawaban saya itu. saya nggak mau kita terganggu diskusinya. Jangan putar sana sih. Kalau Capek kali. Nah, Allah. oke. Perhatikan teman-teman ya. Orang Kristen berbicara panjang kali lebar. 4 kali si Noah bicara tanpa data. Ketika dia mengatakan menurut psikologi manusia, bapak moyangnya
Tidak ada satupun data yang ditunjukkan. Kemudian dia bilang, setiap Al-Quran harus dijelaskan dengan tafsiran. Dia yang memberikan standar dan dia memaksa kita harus ikut. Lalu dia katakan, Al-Quran tidak bisa dikatakan suci. Kenapa? Ini gara-gara ayat ini. Apa ayatnya? Ayat ini loh, surah An-Nisa. Apa alasannya? Jadi gini, yang saya lakukan dari tadi itu adalah membuang waktu dan air ludah dan membuang energi saya. Wallah, itu tidak ada manfaat bagi saya. Tapi teman-teman, di sini saya ingin menunjukkan kepada antum semua bahwa kebanyakan orang Kristen itu mereka jangankan mengerti esensi, etimologi, terminologi saja mereka tidak mengerti. Nah, jadi apakah worth it kita mengizinkan mereka menjelaskan agama mereka? Tidak. Makanya saya bilang, jangan kalian jelaskan agama kalian. Kalian tidak ada kapasitas. Lebih baik kalian bertanya. Tapi apa yang coba dia paksakan dari tadi? Dia berusaha untuk berdiskusi dengan saya. Saya sudah bilang standarisasi diskusi sama saya kalau dari orang Kristen adalah harus punya data. Kenapa? Kalau saya biarkan orang Kristen berdiskusi tanpa data dengan saya memperbodoh diri saya. Karena saya membiarkan diri saya seolah-olah berbicara dengan ODGJ. Ya memang kau bodoh, memang aslinya kau bodoh itu. Woi Budiman, kamu woi kemana-mana aja. Parah kali Setiap orang Budiman diskusi, ini. kamu Turunkan aja Ustaz Arif. kemana-mana. Turunkan aja lah. Nanti naikkan aja setelah aku nggak ada. Ini Aku nggak moderator, butuh. ini moderator, Nggak, ini belum. moderator. Nah, Akun baru soalnya. Nah, Sudah jadi kok, sudah. belum ini. Nggak apa-apa, biar aja yang lain aja. Nah, jadi ada nggak manfaatnya kita dengarkan? Memang kau bodoh. Ada nggak manfaatnya? Nggak ada. Hanya membuang waktu. Dari tadi saya sudah tekankan, Ustadz Arif ini tahu betul saya. Yang diskusi sama saya itu kalau tidak punya kredibilitas, kalau tidak punya data. Boleh tidak bawa data asal ada kredibilitas. Kalau dia profesor, dia doktor, dia dosen, tidak apa-apa tidak bawa data. Anggap saya percaya dengan apa yang diomongkan walaupun nanti saya kritisi. Tapi sudahlah tidak punya kredibilitas, tidak punya data. Setiap yang diomongkan itu adalah parameter otak yang di dalamnya isinya semua kotoran. Dia bilang Al-Quran bukan Al-Quran tanpa tafsiran. Sejak kapan Al-Quran ditafsir itu? Tahun berapa? Apakah ketika Al-Quran ditafsirkan di abad kesekian, maka Al-Quran yang di zaman Nabi Muhammad itu bukan Al-Quran? Ketidakpahaman mereka lemparkan kepada kita. Makanya saya tanya, ayat yang kau bawa itu, apa alasan ayat itu kau katakan bahwa ayat itu pembatal kesucian Al-Quran? Apa alasannya? Nah, jadi ada nggak teman-teman manfaatnya saya berhadapan dari tadi dengan si Noah? Tidak. Dapat ilmu nggak? Tidak. Tapi saya semakin tolol. Ketololan saya hari ini adalah melayani orang seperti Noah walaupun 3 kali sudah tidak mampu tunjukkan data. Ini yang saya bilang, tidak semua orang bisa berdebat, teman-teman. Ya, itu kenapa saya katakan tidak semua orang bisa berdebat. Mereka naik ke atas bicara dari ketololannya. Nah, sini ada guru saya Ustadz Anafin. Jadi itu ya. Jadi kalian umat Kristen dimanapun saya berada, kalian tidak usah jelaskan apa-apa karena kalian antara dubur dengan penis kalian nggak bisa bedain. Antara kelamin dengan bibir kalian nggak bisa bedain. Itu beneran Ustaz. Tadi mereka nggak bisa bedain. Binatang gitu. Oh. Nah, bahkan dia mengakui loh, demi untuk menyerang Al-Quran dia rela menerima Tuhannya mentusbol dia di surga. Bayangkan lo ngerinya si Noah ini loh. Demi untuk menyerang Al-Quran dia rela menerima Tuhannya nanti berlendir mengawini seluruh jemaat. Ngeri loh teman-teman loh, Tuhannya si Noah loh. Biarlah dia pijak-pijak Tuhannya asal dia mampu menyerang Al-Quran. Padahal standar itu standar dia, bukan standar kita. Al-Quran itu boleh ditafsir karena tafsir artinya adalah penjelasan. Gitu ya. Itu koplaknya na'udzubillah min dzalik ya. Berakhir sudah diskusi Uni Rifa dan apologet Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.